Satpam muda tiba-tiba dipecat atasannya karena iri ia lebih dekat dengan bosnya. Setelahnya atasannya malah menyesal setelah tahu kebenaran kalau. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Fajar belum sepenuhnya mengoyak selimut kegelapan ketika sepeda motor butut berwarna hijau Army melintas pelan di jalanan sepi menuju kawasan industri. Pengendaranya, Ilham, 22 tahun, mengenakan jaket sederhana yang menahan angin pagi yang menusuk. Wajahnya yang teduh dengan sorot mata jernih tampak serius. Namun ada ketenangan di sana. Sesampainya di gerbang PT Wiranto Jaya Abadi, gedung perkantoran 10 lantai yang megah dan modern, ia memarkirkan motornya di area khusus karyawan non-manajerial. Di ruang ganti satpam yang sederhana, ia dengan cermat mengenakan seragam coklatnya. Ia menyetrikanya sendiri semalam, sehingga garis pada celana dan kerah baju terlihat tajam meski bahannya sudah agak usang. Ia menggosok sepatu boots hitamnya hingga berkilat, memeriksa setiap kancing, dan memasang name tag bertuliskan Ilham Security dengan lurus di dada. Ritual ini dilakukannya setiap hari, sebuah bentuk penghormatan pada seragam dan tugas yang diembannya. Pagi, Pak Roni. Sapa Ilham ramah pada satpam tua yang sedang bersiap pulang setelah jaga malam. Pagi, Nak. Hati-hati, katanya ada inspeksi mendadak dari kantor pusat hari ini. Bisik Pak Roni, rekan yang telah menganggap Ilham seperti anaknya sendiri. Terima kasih infonya, Pak. Istirahat yang cukup, balas Ilham sambil tersenyum. Pukul 6, ia sudah berdiri tegap di pos utama, pintu masuk karyawan. Senyumnya yang tulus dan sapaan, "Selamat pagi," yang hangat mulai ia lontarkan pada setiap orang yang masuk. Dari office boy, cleaning service, hingga staf junior. Ia menghafal banyak nama dan sering menyapa dengan sebutan yang sopan. Pagi, Mas Adit, jangan lupa sarapan. Atau, pagi, Bu Siska, tasnya kelihatan berat, boleh saya bantu? Pukul 7.15, sebuah Mercedes hitam mewah meluncur pelan mendekat. Itu mobil Pak Wiranto, sang pemilik. Ilham segera memberi hormat sempurna. Jendela mobil turun, dan wajah tegas namun berkarisma Pak Wiranto, 55 tahun, muncul. Pagi, Ilham. Sapa Pak Wiranto, suaranya berat namun ramah. Pagi, Pak Wiranto. Semoga hari ini menyenangkan, jawab Ilham dengan natural, tidak grogi seperti kebanyakan orang. Kuliah malamnya kemarin, lancar? Ujiannya sudah lewat, kan? Tanya Pak Wiranto sambil matanya mengamati kerapian seragam Ilham. Alhamdulillah lancar, Pak. Ujian akhir semester tinggal 2 minggu lagi, jawab Ilham polos. Bagus. Terus semangat. Jika ada kesulitan, kamu tahu nomor Pak Budi di HRD bisa dihubungi, ujar Pak Wiranto, mengacu pada kepala HRD yang diperintahkannya diam-diam untuk memantau perkembangan kuliah Ilham. Terima kasih banyak, Pak. Tapi insyaallah bisa diatasi, balas Ilham dengan rendah hati. Pak Wiranto mengangguk puas, memberikan senyuman kecil yang jarang ia tunjukkan, sebelum jendela naik dan mobilnya meluncur ke parkir khusus direksi. Percakapan singkat itu, yang berlangsung kurang dari 2 menit, tidak luput dari pengamatan sepasang mata yang penuh curiga dari balik jendela ruang kepala satpam di lantai dasar. Pak Tio, 35 tahun, berdiri dengan tangan terkunci di belakang punggung, wajahnya berkerut. Ia melihat bukan hanya pada sapaan biasa, tapi pada sebuah keakraban yang, dalam pikirannya, tidak wajar antara seorang tukang jaga pintu dan seorang taipan kaya raya. Kenapa bos selalu menyempatkan diri ngobrol dengannya? Gumam Pak Tio dalam hati. Rasa tidak suka mulai menggeliat. Ia yang telah 10 tahun mengabdi, naik pangkat dari satpam biasa hingga kepala, jarang sekali diajak bicara lebih dari instruksi kerja atau laporan insiden. Perhatian khusus Pak Wiranto pada Ilham, pemuda pendiam yang baru setahun bergabung, terasa seperti pengabaian terhadap pengalamannya sendiri. Dari balik jendela, ia terus mengawasi Ilham. Melihat bagaimana Ilham dengan sabar membantu seorang ibu tua pengantar koran yang tasnya sobek, melihat bagaimana ia dengan sigana mengatur lalu lintas kendaraan di jam sibuk tanpa sedikitpun terlihat emosi. Setiap tindakan Ilham yang baik, di mata Pak Tio yang sudah terkontaminasi kecemburuan, bukan lagi dilihat sebagai keunggulan karakter, melainkan sebagai sebuah pamer atau cari muka. Sok sempurna, desis Pak Tio pelan sebelum akhirnya berbalik dari jendela,
meninggalkan bayangan ketidakpuasan yang mulai merambat di hatinya. Ia tidak tahu bahwa percakapan singkat yang ia saksikan itu adalah sebuah penghubung rapuh antara dua dunia yang terpisah jauh, sebuah ritual kecil antara seorang ayah dan anak yang harus menyembunyikan ikatan darah mereka, dan bahwa kehadiran Ilham di pos itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari janji dan pelajaran hidup yang jauh lebih besar. Di pos jaga, Ilham menarik napas panjang. Matanya sesaat mengikuti mobil ayahnya yang menghilang di basement. Ada kerinduan sekaligus tekad dalam pandangannya. Ia mengusap name tag di dadanya. Ia di sini bukan untuk dilihat, apalagi untuk disukai atasannya. Ia di sini untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk memenuhi sebuah janji pada diri sendiri dan pada sang ayah, yang percaya padanya melebihi siapapun. Senyumnya kembali mengembang saat ia melanjutkan tugasnya, belum menyadari bahwa bayangan kecemburuan telah mulai mengintai dari balik jendela kantor, mengancam keseimbangan hidup sederhana yang ia bangun dengan susah payah. Ruangan kepala satpam itu sempit, berbau kopi kental dan kertas usang. Dindingnya ditempeli jadwal piket, prosedur darurat, dan foto lama saat Pak Tio menerima penghargaan karyawan terbaik divisi keamanan 5 tahun silam. Penghargaan itu, yang kini terbungkus plastik dan mulai menguning, adalah kebanggaan terbesarnya. Tapi pagi ini, bingkai itu seakan menatapnya dengan sinis. Pak Tio duduk di belakang mejanya yang berantakan. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk permukaan kayu yang lapuk. Pikirannya masih terpaku pada pemandangan di gerbang tadi. Kenapa? Apa yang istimewa dari anak muda itu? Pertanyaan itu berputar-putar seperti baling-baling yang macet di kepalanya. Ilham, hanya lulusan SMA, kuliah sambil kerja di universitas swasta yang biasa saja. Pendiam, terlalu sopan, dan selalu tepat waktu. Dalam catatan evaluasi, tidak ada yang menonjol selain disiplin dan ramah. Tapi justru kesempurnaan sikap itulah yang membuat Pak Tio gerah. Tidak ada satpam yang seperti itu. Mereka biasanya keras, sedikit kasar, punya masalah atau keluhan. Tapi Ilham, ia seperti air tenang yang tak terguncang. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka tanpa ketukan. Hendra, satpam shift siang yang terkenal licik dan bermulut manis, masuk dengan senyum lebar membawa 2 gelas kopi. Pagi, Pak Tio. Ada yang mengganjal. Nih, dari tadi wajah Bapak mendung, ujar Hendra sambil menaruh gelas kopi di meja. Ia adalah sumber gosip dan informasi tidak resmi di antara tim keamanan. Pak Tio menghela napas. Amati saja tadi, Hen. Bos lagi ngobrol sama Ilham di gerbang. Lagi. Hendra bersiul pelan, duduk di kursi di seberang. Itu sudah kejadian yang keberapa, Pak? Sepertinya hampir setiap minggu. Tepatnya 3 kali minggu ini, gerutu Pak Tio, menyeruput kopinya yang pahit. Apa isi obrolan mereka? Apa laporan rahasia tentang kinerja kita? Atau... Ia menurunkan suaranya. Jangan-jangan dia mau jadi mata-mata bos di kita. Hendra mengernyit, pura-pura berpikir. Bisa jadi, Pak. Atau mungkin ada hubungan lain? Keluarga jauh? Atau anak buah langganan? Ujarnya dengan nada menggantung, sengaja menyuntikkan keraguan yang lebih beracun. Jangan asal bicara, tegur Pak Tio, tapi nada suaranya tidak terlalu tegas. Pikirannya justru melayang pada kemungkinan itu. Pak Wiranto dikenal sebagai sosok yang sangat tertutup soal kehidupan pribadi. Istri dan anaknya tidak pernah muncul di acara perusahaan. Apa mungkin Ilham adalah keponakan? Atau bahkan anak dari hubungan gelap? Pemikiran terakhir itu membuat dadanya sesak. Jika benar, maka posisinya sebagai kepala benar-benar terancam. Siapa yang bisa melawan anak emas, bos? Bukan saya mau menjelekan, Pak. Lanjut Hendra dengan suara berbisik, seperti membagikan rahasia negara. Tapi coba Bapak perhatikan. Waktu kita semua dapat seragam baru tahun lalu, seragam Ilham selalu yang paling bersih, paling rapi. Padahal kita kerja kasar. Lalu, waktu ada insiden tabrakan di parkir bulan lalu, bos langsung turun. Siapa yang pertama dia tanya? Bukan Bapak sebagai kepala, tapi langsung Ilham yang sedang jaga. Sepertinya, kepercayaan bos padanya itu luar biasa. Setiap kata Hendra seperti paku yang menancap di hati Pak Tio.
Ia teringat insiden parkir itu. Ia merasa diremehkan. Kecemburuannya yang semula berupa benih kecil, kini disirami oleh racun prasangka Hendra dan mulai bertumbuh dengan akar yang dalam. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Pak Tio, tanpa sadar telah membuka diri pada bujukan bawahannya. Awasi saja, Pak, saran Hendra, matanya berkilat licik. Kumpulkan data, catat setiap keanehan. Jika dia memang bersih, tidak apa-apa. Tapi jika ada pelanggaran sekecil apapun, Bapak punya bukti untuk menegakkan kedisiplinan. Bos pasti menghargai kepala satpam yang tegas dan waspada, bukan? Pak Tio mengangguk perlahan. Idenya masuk akal. Ini bukan tentang menjatuhkan Ilham, pikirnya membela diri. Ini tentang menjaga profesionalisme dan hierarki. Ia harus membuktikan bahwa dirinya lebih berhak atas perhatian dan kepercayaan bos daripada seorang satpam muda yang mungkin hanya menjilat. Tapi diam-diam saja, Hen. Jangan buat gaduh. Pesannya. Tenang, Pak. Saya di pihak Bapak. Jawab Hendra dengan senyum yang membuat tidak nyaman, sebelum akhirnya meninggalkan ruangan. Sepeninggal Hendra, sunyi kembali menyelimuti ruangan. Pak Tio berdiri dan kembali menghadap jendela. Dari sini, ia bisa melihat sebagian pos jaga. Ilham sedang membantu seorang kurir yang kebingungan mengisi buku tamu. Gerakannya sabar, penjelasannya jelas. Seharusnya, Pak Tio merasa bangga memiliki anak buah seperti itu. Tapi yang ia rasakan justru panas di dada. Ia melihat bukan pada sifat membantu, tapi pada sebuah pertunjukan. Baik sekali kamu, Ilham, gumamnya sinis. Terlalu baik untuk menjadi sekedar satpam. Ia mengambil buku catatan kecil dari laci. Di halaman kosong, ia menulis tanggal hari itu, dan di bawahnya, dengan huruf kapital, observasi khusus, Ilham. Titik pertama yang ia tulis adalah 0717, mengobrol lama dengan pimpinan, PW, di gerbang utama. Diduga menerima instruksi khusus di luar pengetahuan atasan. Ia menutup buku catatannya, merasa telah mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi posisinya. Ia tidak tahu bahwa buku catatan itu akan menjadi awal dari sebuah rangkaian kesalahan yang beruntun. Kecemburuan, yang dibiarkan tumbuh dan dipupuk oleh bisikan-bisikan beracun, telah secara resmi mengubahnya dari seorang atasan yang tegas menjadi seorang pengawas yang penuh prasangka. Sementara di luar, di bawah terik matahari yang mulai naik, Ilham tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, tak menyadari bahwa dirinya kini bukan lagi sekadar satpam muda di mata atasannya, melainkan telah menjadi objek kecurigaan dan target yang harus diawasi setiap gerak-geriknya. Awan kecil perselisihan telah mulai terbentuk di langit yang semula cerah hubungan mereka. Cuaca pagi itu mendung, seakan menggambarkan suasana yang akan terjadi di PT Wiranto Jaya Abadi. Beberapa hari telah berlalu sejak Pak Tio mulai membuat catatan rahasianya tentang Ilham. Ia kini mengamati setiap gerak-gerik pemuda itu dengan mata elang, mencari celah kecil apapun. Kesempatan itu datang secara tak terduga. Pak Direktur Keuangan, Surya Adiwinata, seorang pria parubaya yang terkenal pelupa namun sangat disiplin soal materi, tiba-tiba membuat keributan di lobi utama sekitar pukul 10 pagi. Suaranya yang keras memecah kesibukan yang tenang. Dompet saya hilang. Isinya penting. Kartu kredit, identitas, dan uang tunai yang cukup banyak. Keluhnya sambil menepuk-nepuk saku jaket blazernya yang kosong. Kejadian ini langsung menarik perhatian. Pak Tio, yang mendengarnya dari ruangannya, segera muncul dengan wajah serius, seolah seorang detektif yang telah menunggu kasus. Ilham, yang sedang bertugas di pos informasi dekat lokasi kejadian, juga segera mendekat. Kapan terakhir Bapak merasa dompetnya masih ada, Pak? Tanya Ilham dengan tenang, mencoba menenangkan. Tadi pagi, di mobil. Saya pasti membawanya keluar. Saya singgah ke toilet di lantai 1, lalu ke pantry ambil kopi, dan sekarang hilang. Kata Pak Surya, wajahnya memerah karena panik dan marah. Pak Tio segera mengambil alih. Tenang, Pak Surya. Kami akan selidiki. Ini area tanggung jawab shift pagi. Matanya beralih ke Ilham dan dua satpam lainnya yang menjaga area itu. Ilham, kamu yang bertugas di sektor lobi dan koridor lantai 1 pagi ini, kan? Iya, Pak, jawab Ilham, masih tenang. Apakah kamu melihat dompet Pak Surya?
Atau melihat orang yang mencurigakan? Tanya Pak Tio. Nadanya mulai terdengar seperti interogasi. Iya, Pak. Saya lihat Pak Surya masuk dari parkir sekitar pukul 8.45. Beliau membawa tas laptop dan selembar koran. Saya tidak melihat dompet di tangan beliau. Setelah itu, saya patroli ke area belakang. Tidak ada orang mencurigakan yang saya lihat. Lapor Ilham dengan rinci dan profesional. Namun, laporan yang jelas itu justru membuat Pak Tio semakin curiga. Terlalu rinci. Seperti sudah menyiapkan alibi, pikirnya. Apalagi, Hendra yang kebetulan lewat, segera membisikkan sesuatu di telinga Pak Tio. Patroli ke belakang. Pak, itu kan area blind spot CCTV yang rusak. Kebetulan sekali. Bisikan itu seperti minyak di bara. Pak Tio memutuskan untuk bertindak cepat, didorong keinginan untuk menunjukkan siapa bos, dan secara diam-diam untuk menjatuhkan kredibilitas Ilham. Baik, karena ini kasus kehilangan barang berharga di area tanggung jawabmu, dan mengingat tidak ada bukti atau saksi lain, maka sebagai tindakan disiplin dan tanggung jawab, kamu saya beri hukuman tugas lembur tanpa bayaran selama 1 minggu penuh. Mulai malam ini untuk membangun tanggung jawab kolektif dan kewaspadaan tim. Putus Pak Tio dengan suara keras, terdengar oleh beberapa karyawan yang mulai berkerumun. Rekan-rekan satpam lain, terutama Pak Roni yang telah pulang dan mendengar kabar ini melalui telepon, terkejut. Hukuman itu terlalu berat dan prematur. Tidak ada penyelidikan, tidak ada klarifikasi. Ilham terdiam sejenak. Ia bisa membantah, bisa meminta penyelidikan yang lebih adil. Tapi ia melihat mata Pak Tio yang penuh dengan tantangan dan kemenangan kecil. Ia juga melihat Pak Surya yang masih panik. Berdebat di tempat umum hanya akan memperkeruh suasana. Dengan menunduk, ia menjawab dengan suara rendah namun jelas. Baik, Pak Tio. Saya terima keputusan Bapak. Saya akan lembur sesuai perintah. Kepasrahan Ilham justru membuat beberapa karyawan yang menyaksikan menjadi simpatik padanya. Bisik-bisik ketidakadilan mulai terdengar. Namun, Pak Tio, yang merasa otoritasnya telah ditegakkan, hanya mengangguk puas. Kerjakan tugasmu yang sekarang. Laporan insiden akan saya buat. Sepanjang sisa shift, Ilham menjalankan tugasnya dengan sikap yang sama seperti biasa. Tidak ada keluh kesah, tidak ada ekspresi kesal. Ia bahkan tetap membantu seorang visitor yang kebingungan setelah kejadian itu. Keteguhan hatinya membuat beberapa rekan satpam yang awalnya ragu, semakin yakin akan ketulusannya. Hukuman lembur pun dijalani. Malam-malam itu, sambil menjaga keamanan gedung yang sepi, Ilham memanfaatkan waktu untuk membaca buku kuliahnya. Kadang, Pak Roni yang sengaja mampir, membawakan ia makanan atau sekadar menemani. Kamu terlalu baik, Nak. Harusnya kamu protes, kata Pak Roni suatu malam. Tidak apa-apa, Pak. Kebenaran akan terbukti sendiri. Saya percaya itu, jawab Ilham sambil tersenyum kecil. Lagi pula, lembur ini membuat saya punya lebih banyak waktu untuk belajar. Kebenaran yang ia percayai akhirnya datang, tepat di akhir masa hukuman leburnya. Paginya, Pak Surya datang dengan wajah merah padam, tapi kali ini karena malu. Ia berjalan langsung ke pos satpam, memanggil Pak Tio dan Ilham. Maaf sekali, katanya, gugup. Dompetnya ketemu. Ternyata, terjepit di antara jok mobil dan sandaran kursi mobil saya. Saya baru menemukannya tadi malam saat membersihkan mobil. Suasana hening sejenak. Pak Tio berdiri kaku. Wajahnya berubah pucat lalu kemerahan. Ilham, lanjut Pak Surya, berbalik ke arah pemuda itu. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kelalaian saya, kamu terkena hukuman. Ini, sebagai permintaan maaf dan terima kasih atas kesabaranmu. Ia mengulurkan sebuah amplop tipis, berbeda dengan amplop dari Pak Wiranto yang pernah dilihat Pak Tio. Isinya sejumlah uang sebagai kompensasi. Ilham menolak dengan halus. Tidak perlu, Pak Surya. Yang penting dompetnya ketemu. Saya senang bisa membantu, walaupun akhirnya bukan kasus kehilangan. Ia sama sekali tidak menoleh atau menyindir Pak Tio. Pak Surya sangat terkesan. Integritasmu luar biasa, Nak. Lalu ia menoleh ke Pak Tio, nadanya berubah. Dan,
Pak Tio, untuk ke depan, mungkin investigasi perlu lebih mendalam sebelum memberikan hukuman. Bisa merusak moral karyawan. Pak Tio hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa keluh. Rasa malu membakar telinganya. Ia baru saja membuat keputusan gegabah yang memalukan dirinya sendiri di hadapan seorang direktur. Setelah Pak Surya pergi, Ilham hanya berkata, "Izinkan saya kembali ke tugas, Pak." Lalu pergi ke posnya. Ia tidak menuntut permintaan maaf. Tidak meminta hukuman dibatalkan secara resmi. Sikapnya justru membuat beban di pundak Pak Tio semakin berat. Namun, alih-alih introspeksi, rasa malu itu di hati Pak Tio dengan cepat berubah menjadi kebencian yang lebih dalam. Ia merasa dipermalukan oleh Ilham. Dia sengaja bersikap begitu baik agar saya terlihat buruk, pikirnya, menyalahkan Ilham atas kesalahannya sendiri. Di catatan rahasianya, di bawah catatan tentang insiden dompet, Pak Tio menulis dengan tekanan kuat, tampak terlalu sempurna. Mencurigakan. Kemungkinan besar sengaja mencari simpati atasan dengan menunjukkan kesabaran dan integritas palsu. Ujian integritas Ilham telah berlalu dengan nilai sempurna di mata semua orang, kecuali di mata satu orang yang justru seharusnya paling menghargainya. Dan justru, ujian itu semakin mengukuhkan prasangka buruk Pak Tio, mengukir jalan menuju konflik yang lebih besar. Awan perselisihan itu tak lagi kecil. Ia telah berubah menjadi mendung gelap yang mengancam akan menghujani kehidupan sederhana Ilham dengan badai yang tidak ia cari. Setelah insiden dompet yang memalukan, ketegangan antara Pak Tio dan Ilham tak lagi tersembunyi. Meski Ilham tetap bersikap hormat dan profesional, ada jarak dingin yang tak terucap. Pak Tio menghindari kontak langsung, namun matanya, dan terkadang lensa kamera ponsel yang disamarkan, selalu mengawasi. Puncak kecurigaan Pak Tio datang pada sebuah Jumat sore. Hujan baru saja reda, meninggalkan genangan yang memantulkan langit jingga. Shift Ilham hampir berakhir. Dari jendela ruangannya yang menghadap area parkir belakang, area sepi yang biasanya digunakan untuk istirahat singkat, Pak Tio melihat sesuatu yang membuat nafasnya tersangkut. Pak Wiranto, yang mobilnya biasanya langsung masuk ke basement, hari ini justru parkir di area terbuka dekat taman kecil. Dan Ilham, dengan seragam masih rapi, berjalan mendekati mobil itu. Pak Tio segera menggeser tirai jendela, matanya menyipit. Bukan percakapan biasa yang ia saksikan. Pak Wiranto, yang biasanya tetap di dalam mobil, justru keluar. Wajahnya terlihat serius, penuh perhatian. Ia berbicapa pada Ilham yang mendengarkan dengan kepala sedikit tertunduk. Ekspresinya berat seperti mendengar kabar buruk. Kemudian, dengan gerakan yang hampir tak terlihat oleh mata yang tidak mengamati dengan saksama, Pak Wiranto mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari saku dalam jaket blazernya. Bukan amplop tipis biasa, tapi yang berisi tebal, mungkin berlembar-lemah kertas atau uang. Pak Tio jantungnya berdebar kencang. Ini dia, pikirnya. Rasa bersalah karena pernah salah menuduh Ilham tenggelam oleh gelombang baru kepastian palsu. Bukti nyata. Ia mengamati. Pak Wiranto menyerahkan amplop itu. Ilham awalnya sepertinya menolak, menggelengkan kepala. Tapi Pak Wiranto menaruhnya di tangan Ilham, menepuk pundaknya beberapa kali, bukan tepukan biasa, tapi tepukan yang terlihat seperti hiburan, seperti memberi kekuatan. Lalu, Pak Wiranto masuk kembali ke mobilnya dan pergi. Ilham berdiri sebentar di tempat, menatap amplop di tangannya dengan ekspresi campur aduk, sedih, bersyukur, terbebani. Kemudian, dengan cepat, ia menyimpan amplop itu di dalam saku celana seragamnya, menengok kanan kiri seakan tak ingin dilihat, sebelum berjalan cepat kembali menuju gedung. Tidak salah lagi, bisik Pak Tio pada diri sendiri. Tangan menggenggam erat tirai jendela. Penyuapan, atau gaji gelap, atau pembayaran untuk sesuatu yang sangat rahasia. Segala prasangka, segala bisikan Hendra, segala rasa iri yang terpendam, sekarang memiliki bentuk fisik, sebuah amplop coklat. Apa yang tidak dilihat Pak Tio, karena terlalu jauh dan terhalang sudut, adalah percakapan singkat sebelum penyerahan amplop. Pak Wiranto, ini untuk biaya operasi adik Rina. Nak, jangan terlalu memaksakan diri. Ayah tahu kamu mengumpulkan dari mana saja. Ilham, dengan suara serak, terima kasih, Ayah. Tapi ini, aku merasa tidak pantas. Pak Wiranto, kamu pantas. Ini bukan untukmu,
Tapi untuk mereka, sekarang, besok kamu cuti sehari. Temani Rina di rumah sakit. Ayah sudah atur dengan HR. Amplop itu berisi uang untuk membayar sebagian biaya operasi jantung bagi Rina, seorang anak asuh berusia 8 tahun di panti asuhan Bunda Kasih, tempat Ilham aktif menjadi relawan dan mengelola sebagian administrasi. Pak Wiranto, melalui donasi pribadinya yang rutin, sengaja menyalurkan bantuannya melalui Ilham untuk melatih tanggung jawab anaknya sekaligus menjaga kerahasiaan hubungan mereka. Uang itu akan diserahkan langsung ke administrator rumah sakit besok pagi. Tapi bagi Pak Tio, adegan itu hanyalah konfirmasi terakhir dari segala kecurigaannya. Ia bahkan tidak mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Bagi pikirannya yang sudah dikotori kecemburuan, hanya ada satu narasi. Ilham, si satpam rendah hati, ternyata adalah orang dalam yang menerima keuntungan tidak halal dari bos. Malam itu, di ruangannya yang sunyi, Pak Tio membuka buku catatan rahasianya. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, tapi karena emosi, campuran kemarahan, kepuasan, dan rasa benar yang menyala-nyala. Dengan tinta merah, ia menulis, "Tegel, bukti nyata." Melihat dengan mata kepala sendiri PW memberikan amplop tebal, dugaan kuat berisi uang, kepada Ilham di area parkir belakang, setelah percakapan tertutup. Ilham menerima dan menyembunyikannya dengan cepat. Sikap mencurigakan. Ini bukan hal normal. Diduga kuat adanya transaksi gelap, penyuapan, atau pembayaran untuk jasa terselubung. Melanggar kode etik karyawan berat. Sudah saatnya tindakan tegas diambil. Ia menutup buku itu dengan keras. Rasanya seperti memiliki senjata pamungkas. Besok, atau lusa, ia akan bertindak. Ia merasa ini bukan lagi sekadar masalah disiplin, tapi penyucian. Ia harus membersihkan timnya dari unsur busuk, dan sekaligus membuktikan pada Pak Wiranto bahwa ia, Tio, adalah orang yang benar-benar bisa diandalkan untuk menjaga kebersihan perusahaan, meski harus menyingkirkan anak emas sekalipun. Di kosnya yang sederhana, beberapa kilometer dari sana, Ilham duduk di pinggir tempat tidurnya. Amplop itu terbuka di hadapannya. Ia menghitung lembaran uang itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya dalam sebuah map bertuliskan, Rina, RS Jantung. Air matanya hampir menetes. Bukan karena uangnya, tapi karena beban yang ia rasakan, tanggung jawab pada seorang anak kecil, dan kerumitan menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya dari orang-orang seperti Pak Tio, yang ia rasa semakin tidak suka padanya. Ia berdoa semoga operasi besok lancar. Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa tindakan amal yang disembunyikannya itu, yang melibatkan ayahnya sendiri, telah difoto dan dicatat sebagai bukti kejahatan. Amplop coklat itu, yang seharusnya menjadi simbol harapan bagi seorang anak, telah berubah menjadi batu pertama yang akan dilemparkan untuk menghancurkan hidupnya di perusahaan itu. Garis antara kebaikan dan prasangka buruk telah benar-benar kabur, dan badai yang selama ini menggantung akhirnya menemukan alasan untuk turun dengan dahsyat. Senin pagi itu terasa berat. Langit kelabu menggantung rendah, cocok dengan suasana hati Ilham. Operasi Rina berjalan lancar, namun ia menghabiskan sepanjang hari Minggu di rumah sakit, mendampingi anak kecil itu yang masih terbaring lemah. Ia masuk kerja dengan sedikit kelegaan di hati, tapi juga kelelahan yang mendalam. Ia tak tahu bahwa di ruang kepala satpam, sebuah rencana telah matang. Pak Tio telah membuat laporan resmi berjudul, Dugaan pelanggaran berat dan ketidakjujuran karyawan bagian keamanan, dengan nama Ilham di bagian subjek. Di dalamnya, ia menguraikan poin-poin dari buku catatan rahasianya, dari obrolan tidak wajar dengan pimpinan, insiden dompet yang menurutnya ditangani dengan sikap defensif, hingga puncaknya, penerimaan amplop berisi dugaan uang secara sembunyi-sembunyi. Ia melampirkan foto blur dari jendelanya yang menunjukkan momen penyerahan amplop. Ia merasa ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Ia sengaja tidak memberitahu atasannya langsung, Pak Budi dari HRD, yang ia tahu punya hubungan baik dengan Ilham. Ia juga tak memberi kesempatan pada Ilham untuk menjelaskan. Dalam pikirannya yang sudah dipenuhi keyakinan keliru, klarifikasi hanya akan memberi celah bagi Ilham untuk berkelit, atau, lebih buruk, meminta perlindungan Pak Wiranto. Pukul 8.30, sesaat setelah briefing pagi tim keamanan, Pak Tio berdiri tegap di depan anak buahnya. Suaranya lantang dan penuh wibawa palsu. Ilham, ikut saya ke ruangan. Sekarang.
Nada perintahnya tajam, memotong udara pagi yang sudah tegang. Semua rekan Satpam, termasuk Pak Roni yang wajahnya seketika cemas, menatap Ilham. Ilham sendiri hanya mengangguk patuh, mengikuti atasannya dengan langkah tenang. Begitu pintu ruangan kepala Satpam tertutup, suasana berubah menjadi pengadilan inkuisisi. Pak Tio tidak menyuruh Ilham duduk. Ia sendiri berdiri di belakang mejanya, menyodorkan salinan laporan yang telah ia buat. Baca. Perintahnya singkat. Ilham mengambil kertas itu. Matanya menyusuri setiap kata. Ekspresinya yang awalnya tenang, perlahan-lahan berubah. Bukan menjadi takut atau marah, tapi menjadi sedih yang sangat dalam. Ia melihat bagaimana setiap tindakannya, bahkan yang tulus, dipelintir menjadi sebuah narasi kejahatan. "Penjelasanmu?" tanya Pak Tio, matanya menyala. "Tentang obrolan dengan bos? Tentang amplop yang saya lihat sendiri kamu terima Jumat lalu?" Ilham menarik napas. Ia ingin menjelaskan. Ingin mengatakan bahwa itu adalah uang amal untuk operasi jantung seorang anak yatim. Tapi itu akan melibatkan Pak Wiranto dan membuka rahasia hubungan mereka. Janjinya pada ayahnya adalah untuk menyelesaikan masalah sendiri, tanpa menggunakan nama Wiranto. Dan penjelasan tentang percakapan biasa dengan Pak Wiranto, itu akan terdengar seperti pembenaran yang lemah. "Pak Tio," ucap Ilham perlahan, suaranya jernih meski berusaha menahan getar. "Mengenai obrolan dengan Pak Wiranto, itu hanya percakapan biasa. Beliau memang kadang bertanya tentang kondisi kerja. Mengenai amplop itu, saya mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan detailnya. Tapi itu bukan untuk kepentingan pribadi saya yang melanggar aturan. Saya bersumpah tidak bisa menjelaskan." Pak Tio menyeringai, merasa telah memenangkan pertarungan. "Itu artinya kamu mengaku bukan untuk kepentingan pribadi? Lalu untuk siapa? Untuk bos? Itu namanya kolusi. Menerima sesuatu di luar gaji resmi adalah pelanggaran berat." "Iya, bukan." Ilham ingin membantah, tapi tercekat. Janji pada ayahnya membelenggu lidahnya. "Sudah cukup," pekik Pak Tio, menepuk meja. "Berdasarkan bukti-bukti ini dan sikapmu yang tidak kooperatif, saya sebagai kepala Satpam dengan ini menyatakan kamu telah melakukan pelanggaran berat terhadap integritas, kode etik, dan kepercayaan perusahaan. Efektif saat ini juga, status kamu sebagai karyawan PT Wiranto Jaya Abadi dipecat." Kata "dipecat" itu menggema di ruangan kecil itu, terasa seperti tamparan. Ilham menutup matanya sejenak. Di luar, hujan mulai rintik-rintik, memukul jendela. "Dengan hormat, Pak Tio," kata Ilham akhirnya, membuka mata. Sorot matanya masih jernih, meski ada bekas luka di dalamnya. "Apakah tidak ada proses klarifikasi lebih lanjut? Melibatkan HRD? Atau..." "HRD akan saya beri laporan ini nanti. Tapi keputusan pemecatan di tingkat divisi, ada di wewenang saya untuk pelanggaran seperti ini," potong Pak Tio dengan sombong. "Sekarang, serahkan kartu akses, ID karyawan, dan atribut perusahaan lainnya." Ilham memandang atasannya beberapa detik. Ia melihat bukan pada seorang pemimpin yang adil, tapi pada seorang yang dikonsumsi oleh sesuatu yang ia tak pahami, iri hati, kebencian. Dalam diam, ia merasa iba. Dengan gerakan lambat namun penuh martabat, ia melepas kartu akses yang tergantung di saku dada, lalu ID karyawan dari dompetnya. Ia juga mulai melepas name tag-nya. "Seragam akan saya kembalikan setelah saya ganti, Pak," katanya dengan sopan yang tak goyah. "Pastikan itu." Dan keluar dari area perusahaan sebelum pukul 9 hari ini, tambah Pak Tio, berusaha keras mempertahankan ketegasannya yang rapuh. Ilham mengangguk. Ia mengambil langkah menuju pintu, lalu berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata dengan suara yang sangat tenang, hampir berbisik, "Terima kasih atas segala pembelajarannya, Pak. Semoga Bapak sehat selalu." Kalimat itu, yang diucapkan dengan tulus tanpa sedikit pun sarkasme, justru membuat Pak Tio merasa seperti ditampar. Tapi ia mengusir perasaan itu. Itu hanya sikap munafik terakhirnya, pikirnya. Ilham membuka pintu. Di luar, berjejal rekan-rekan Satpam yang telah mendengar pembicaraan keras dari balik pintu.
Wajah mereka penuh ketidakpercayaan, duka, dan kemarahan. Pak Roni langsung menghampiri, memeluk bahu Ilham. "Nak, ini tidak benar." "It's okay, Pak Roni," bisik Ilham, memeluk pria tua itu sebentar. "Tolong jaga kesehatan. Dan, tolong jaga panti, Bunda Kasih, jika sempat." Ia tidak bisa berlama-lama. Rasa malu, bukan karena merasa bersalah, tapi karena dipermalukan, dan keinginan untuk segera menjauh dari tempat ini membuatnya berjalan cepat menuju ruang ganti. Dengan tangan gemetar, ia mengganti seragamnya dengan pakaian biasa yang sederhana. Ia melipat seragam coklat itu dengan rapi, menempatkan name tag Ilham di atasnya, seakan melakukan penghormatan terakhir pada sebuah fase hidup. Saat ia keluar membawa tasnya, dengan seragam terlipat rapi di tangan, hujan telah lebat. Beberapa karyawan dari divisi lain yang mengenalnya terhenti, heran. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berjalan menuju gerbang. Ia tidak menaiki motornya dulu. Ia berhenti di bawah terik hujan, menengok ke belakang, melihat gedung megah tempat ia belajar tentang kehidupan, kerja keras, dan juga tentang kegetiran manusia. Di jendela lantai dasar, Pak Tio berdiri, menyaksikan kepergiannya. Ia merasa ada kemenangan, tapi juga sebuah kekosongan aneh yang mulai menggerogoti. Ilham akhirnya pergi, membasahi tubuhnya dengan air hujan yang seolah turut membersihkan luka yang baru saja diterimanya. Ia tidak menangis. Di pikirannya hanya ada satu hal, Rina di rumah sakit, dan janji bahwa hidup harus terus berjalan, meski sebuah pintu telah ditutup dengan keras. Pemecatan yang terburu-buru itu bukan akhir. Ia adalah awal dari sebuah badai yang akan berbalik menghantam sang pemicu, dan membuka jalan bagi sebuah kebenaran yang tak terduga untuk terungkap. Hujan yang mengguyur kepergian Ilham berangsur reda menjadi gerimis, meninggalkan suasana basah dan suram di PT Wiranto Jaya Abadi. Di pos jaga, ada kekosongan yang terasa mengganjal. Bukan hanya karena tidak adanya sosok Ilham yang biasanya berdiri tegap dengan senyumnya, tetapi juga karena energi positif yang selalu ia bawa seakan ikut menguap. Pak Roni, yang seharusnya sudah pulang, tidak bisa meninggalkan tempat. Ia duduk di bangku kecil di dalam pos. Matanya kosong menatap genangan air di luar. Rekan satpam lainnya, Agus dan Bowo, bergantian menjaga dengan wajah masam. Mereka berbisik-bisik, menyalahkan ketergesaan Pak Tio. Tanpa investigasi, tanpa HRD, langsung pecat, gerutu Agus. Dia cuma cari alasan buat nurunin si Ilham. Dari dulu matanya selalu juling kalau lihat Ilham deket sama bos. Sahut Bowo berbisik. Kekosongan itu juga merambat ke lorong-lorong kantor. Beberapa staf administrasi yang biasa disapa Ilham pagi tadi menanyakan kemana Mas Ilham yang baik hati. Ketika kabar pemecatan mulai bocor, gelombang keheranan dan ketidakpercayaan kecil menyebar. Mustahil Ilham korupsi, bisik seorang resepsionis. Namun, pusat badai sebenarnya sedang bergerak mendekat. Pak Wiranto, yang seharusnya masih di luar kota untuk sebuah pertemuan bisnis penting, tiba-tiba memutuskan pulang lebih cepat. Alasannya sederhana namun kuat. Ia ingin memastikan janjinya pada Ilham untuk mengunjungi Rina di rumah sakit sore ini bisa ia tepati. Ia juga ingin melihat langsung kondisi anaknya setelah hari-hari yang berat. Mobil Mercedes hitamnya meluncur memasuki gerbang tepat pukul 10.15. Biasanya, ada ritual kecil, jendela turun, sapaan pada Ilham, tanya kabar singkat. Hari ini, saat jendela turun, yang ia temui adalah wajah Agus yang tegang. "Selamat pagi, Pak Wiranto." Sapa Agus dengan hormat berlebihan, gugup. "Pagi. Di mana Ilham?" Tanya Pak Wiranto langsung, matanya menyapu pos jaga. Agus bergumam, "Itu, Ilham, dia." "Maksudmu?" desak Pak Wiranto. Naluri keayahannya berdetak lebih cepat. "Dia sudah tidak di sini lagi, Pak. Dari tadi pagi," jawab Agus, berkeringat dingin. Wajah Pak Wiranto berubah. Ada sesuatu yang salah. Ia tidak memberitahu siapapun tentang kepulangannya yang mendadak. Ilham pun tidak mungkin meninggalkan pos tanpa izin atau alasan kuat. Ia segera memarkir mobilnya dan berjalan cepat menuju lobi. Aura wibawanya memancar kuat sehingga beberapa karyawan yang melihatnya langsung menunduk. Ia tidak menuju lift ke lantai kantornya. Langkahnya justru mengarah ke ruang satpam. Di sana,
Ia menemui Pak Roni yang masih terduduk lesu. "Pak Roni, di mana Ilham?" tanya Pak Wiranto. Suaranya datar namun berisi tekanan yang membuat orang tua itu terperanjat. "Ah, Pak Wiranto." Pak Roni bangkit. "Ilham, dia." Air mata tiba-tiba menggenang di matanya. "Dia dipecat, Pak. Pagi tadi. Sama Pak Tio." Seketika itu, seluruh ruangan seakan kehilangan oksigen. Wajah Pak Wiranto yang biasanya terkendali, berubah menjadi batu yang dingin dan berbahaya. Mata menyipit, garis rahang mengeras. "Dipecat?" ucapnya perlahan. Setiap suku kata seperti palu godam. "Oleh Pak Tio? Atas dasar apa?" Katanya, "Pelanggaran berat, Pak. Terima amplop dari Bapak, dan tidak kooperatif." Jawab Pak Roni, berusaha mengingat istilah yang dipakai Pak Tio. Api kemarahan yang selama ini dijaga di balik ketenangan Pak Wiranto kini menyala dengan dahsyat. "Amplop itu? Uang untuk operasi anak yatim? Itu dijadikan alasan untuk memecat anaknya?" Ia menarik napas dalam, berusaha menahan amukan yang ingin meledak. "Di mana Pak Tio sekarang?" Suaranya rendah, namun mengguru. Di ruangannya, Pak." Tanpa kata lagi, Pak Wiranto berbalik. Langkahnya mantap, menggedor lantai marmer. Setiap karyawan yang melihat ekspresinya yang mengerikan langsung menjauh. Ia tidak mengetuk. Ia langsung membuka pintu ruang kepala satpam dengan dorongan yang kuat. Pak Tio, yang sedang sibuk mengetik laporan resmi untuk HRD, terkejut dan langsung bangkit. Pak Wiranto, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" ucapnya. Tapi segera menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres dari raut wajah bosnya. Pak Wiranto menutup pintu dengan perlahan. Gerakan itu justru lebih menakutkan daripada jika ia membantingnya. Ia mendekati meja, menatap Pak Tio dengan tatapan yang bisa melubangi baja. "Kamu," dimulainya, suaranya bergetar karena menahan amarah, "telah memecat Ilham pagi ini, benar?" Pak Tio menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. "Benar, Pak. Atas pelanggaran berat dan indikasi ketidakjujuran. Saya sudah mengumpulkan bukti dan..." Tanpa konsultasi dengan saya, suara Pak Wiranto tiba-tiba menggelegar, memecah kesunyian ruangan dan membuat Pak Tio terlonjak. Tanpa proses klarifikasi dari HRD, tanpa pemeriksaan yang jelas, kamu berani mengambil keputusan sepihak untuk memecat seorang karyawan. Tapi wewenang saya sebagai kepala divisi, untuk pelanggaran disiplin berat. Coba Pak Tio membela diri, tapi langsung dipotong. Wewenangmu? Pak Wiranto menepuk meja dengan keras, membuat seluruh isi di atasnya bergetar. "Kamu pikir saya tidak tahu apa yang terjadi di perusahaan saya? Kamu pikir saya tidak tahu setiap interaksi di gerbang ini? Kamu telah melakukan kesalahan fatal, Tio. Bukan kesalahan administratif, tapi kesalahan yang menghancurkan kepercayaan dan mungkin hidup seseorang." Pak Tio gemetar. Ia tidak pernah melihat Pak Wiranto seperti ini. Marahnya biasanya dingin, terukur. Ini adalah amarah yang primal, penuh dengan emosi pribadi yang sangat dalam. "Pak, buktinya jelas. Saya lihat sendiri Bapak memberinya amplop tebal Jumat lalu. Itu adalah urusan saya dan dia," potong Pak Wiranto lagi. "Uang itu bukan untuk kepentingan gelap. Itu adalah urusan pribadi yang sama sekali tidak merugikan perusahaan. Dan kamu, dengan kecurigaan butamu, telah menjadikannya alat untuk menghancurkan karir seorang pemuda yang jujur dan bekerja keras." Setiap kata seperti cambukan. Pak Tio mulai pucat. Ada sesuatu yang sangat salah di sini. Reaksi Pak Wiranto jauh melampaui reaksi seorang bos terhadap karyawan yang dipecat. "Bawa dia kembali. Sekarang juga. Telepon dia. Cari dia," perintah Pak Wiranto. "Tapi, Pak, prosedur pemecatan sudah." "Saya tidak peduli dengan prosedurmu yang cacat. Bawa Ilham kembali ke sini sekarang. Atau kamu yang akan mengisi posisi kosongnya," raung Pak Wiranto, batas kesabarannya habis. Ketakutan yang menyelimuti Pak Tio kini bercampur dengan kebingungan yang mendalam. Mengapa bos sampai segininya? Seolah-olah Ilham adalah orang terpenting di dunia. Dalam kepanikannya,
Sebuah pemikiran yang mengerikan mulai merayap di benaknya. Sebuah kemungkinan yang terlalu gila untuk diakini, namun satu-satunya yang bisa menjelaskan reaksi semacam ini. Tanpa bisa berkata-kata lagi, Pak Tio meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba menghubungi Ilham. Tidak diangkat, ia mencoba lagi. Masih tidak diangkat. Tampaknya Ilham telah memutuskan untuk memutuskan sementara dirinya dari dunia yang baru saja menolaknya. Melihat kegagalan itu, Pak Wiranto mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia menekan tombol cepat. Saat itu juga, speaker interkom umum di seluruh gedung, di setiap lantai, setiap ruangan, setiap sudut, dihidupkan secara sentral dari kantornya. Suara Pak Wiranto yang gemetar namun penuh wibawa bergema di seluruh PT. Wiranto Jaya Abadi menghentikan semua aktivitas. Perhatian seluruh karyawan PT. Wiranto Jaya Abadi. Ini Pak Wiranto. Saya memiliki pengumuman yang sangat penting dan mendesak. Dia menarik napas. Suaranya terdengar berat namun jelas. Ilham, yang selama ini kalian kenal sebagai satpam muda yang sederhana, rajin, dan baik hati, adalah bukan orang sembarangan. Sebuah keheningan yang mencekam menyelimuti gedung. Semua orang terdiam, menanti. Dia adalah Ilham Wiranto Putra, anak kandung saya satu-satunya. Dentuman, baik secara harfiah maupun metaforis, terdengar di seluruh perusahaan. Di ruang kepala satpam, Pak Tio terhuyung, memegangi meja untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba lemas tak bertulang. Wajahnya pucat bagai mayat. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Dunia di sekelilingnya berputar. Anak kandung, putra sematawayang bos, pikirannya kacau balau. Segala prasangka, kecemburuan, dan tindakannya tiba tadi terlihat sangat bodoh dan picik. Suara Pak Wiranto masih bergema, kini berisi emosi yang dalam. Setelah ibunya meninggal, saya dan Ilham membuat kesepakatan. Dia ingin belajar hidup mandiri, memahami kehidupan dari dasar, dan merasakan nilai kerja keras tanpa embel-embel nama keluarganya. Dia memilih untuk menjadi satpam di perusahaan ini dengan identitasnya disembunyikan. Amplop yang menjadi alasan pemecatannya adalah uang sumbangan saya untuk biaya operasi anak asuh di panti asuhan yang dia kelola. Bukan suap, bukan uang gelap. Suaranya semakin keras, penuh dengan amarah yang terarah. Dia tidak hanya menjaga gedung ini dengan integritas tertinggi, tetapi juga menjaga nama baik keluarga kami dengan kerendahan hati yang tidak dimiliki oleh banyak orang di sini, termasuk orang yang dengan gegabah telah memecatnya hari ini. Transmisi interkom diputus. Namun, gema dari pengumuman itu masih menggantung di udara, mengubah selamanya dinamika di perusahaan. Pak Tio kini bukan lagi seorang kepala satpam yang merasa berkuasa. Ia adalah seorang pria yang sedang berdiri di tepi jurang, menyadari bahwa dia sendiri yang menggali jurang itu, dan dia baru saja mendorong orang yang paling tidak seharusnya dia sentuh. Kekosongan di pos jaga kini telah bergeser, menjadi kekosongan yang jauh lebih besar dan mengerikan di dalam diri Pak Tio sendiri. Dan di suatu tempat, seorang pemuda bernama Ilham mungkin belum tahu bahwa rahasia terbesarnya baru saja diumumkan ke seluruh perusahaan oleh ayahnya yang murka, mengubah hari pemecatannya menjadi awal dari sebuah revolusi kebenaran yang tak terelakkan. Dentuman pengumuman Pak Wiranto masih bergema di telinga setiap karyawan, seakan membekukan waktu di PT. Wiranto Jaya Abadi. Selama beberapa detik, tidak ada suara selain dengungan AC dan detak jantung yang berdebar kencang. Kemudian, seperti sarang tawon yang diusik, riuh rendah bisikan, teriakan terkejut, dan suara-suara yang tak percaya pecah di setiap sudut. Di lobi, para resepsionis saling pandang dengan mulut menganga. Ilham, anak bos, yang selalu bantu kita angkat paket itu. Astaga, selama ini. Di pantry lantai 3, sekelompok staf marketing berhenti membuat kopi. Jadi itu alasan chemistry mereka. Ingat gak waktu kita meremehkan dia cuma satpam? Dia cuma senyum. Di ruang HRD, Pak Budi, kepala HR yang selama ini diam-diam diperintah Pak Wiranto untuk memantau Ilham, menghela napas panjang sambil mengusap dahinya. Akhirnya terbuka juga, gumamnya, lalu segera menyusun langkah menuju ruang satpam. Dia tahu badai akan datang. Namun, pusat badai itu sendiri berada di ruang kepala satpam yang pengap. Usai pengumuman melalui interkom, keheningan di dalam ruangan itu lebih pekat, lebih mematikan daripada dimanapun.
Pak Tio masih berdiri, tapi tubuhnya terlihat seperti patung lilin yang mulai meleleh. Tangannya bergetar tak terkendali di atas permukaan meja. Wajahnya, yang awalnya pucat, kini berubah menjadi abu-abu, seolah seluruh darah telah mengering. Dia tidak bisa berpikir. Kata-kata itu, "Anak kandung saya satu-satunya," berputar-putar di kepalanya seperti pisau giling. Ilham, satpam sederhana, sopir motor tua, penolong semua orang. Ilham Wiranto Putra, putra tunggal konglomerat Wiranto, pewaris perusahaan ini. Dua gambaran itu bertabrakan, hancur, dan menyatu menjadi sebuah kenyataan yang begitu mengejutkan sehingga membuatnya mual. Dia memecat putra bosnya. Dia menuduhnya korup. Dia menghinanya di depan rekan-rekannya. Dia mengusirnya seperti sampah. "Oh, Tuhan!" Keluhnya pelan, suaranya serak seperti orang yang baru menangis. Matanya berkaca-kaca, tapi air mata itu tertahan oleh rasa takut yang membekukan. Pak Wiranto masih berdiri di seberang meja. Napasnya masih agak tersengal akibat emosi yang meluap. Tapi kini, setelah kebenaran diungkap, marahnya berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Dia memandang Pak Tio dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan yang dalam, seperti seorang ayah melihat anak buahnya yang paling dipercaya ternyata pengkhianat. "Jadi," ucap Pak Wiranto, suaranya kembali terukur namun setiap kata seperti es yang tajam. "Sekarang kamu mengerti, Tio? Sekarang kamu tahu mengapa reaksiku seperti ini? Kamu tidak hanya memecat seorang karyawan berintegritas. Kamu mencampakkan anak saya dari tempat di mana dia memilih untuk belajar dan berkontribusi dengan caranya sendiri." Pak Tio mencoba berbicara, mencoba meminta maaf, tapi lidahnya terasa membengkak. Saya tidak tahu. Pak, saya sungguh tidak tahu." Pak Wiranto menghentak, membuat Pak Tio terpental. "Itulah masalahnya. Kamu tidak mau tahu. Kamu hanya melihat apa yang ingin kamu lihat. Kecemburuan butamu menutup mata dan akal sehatmu. Kamu punya bukti, kamu punya foto, tapi kamu tidak punya sedikit pun keinginan untuk bertanya, untuk klarifikasi, untuk memeriksa kebenaran. Kamu hanya ingin menjatuhkannya. Setiap tuduhan adalah pukulan telak." Pak Tio tak bisa membantah. Dia ingat bisikan Hendra. Dia ingat kepuasannya saat menulis catatan rahasia. Dia ingat perasaan, benar, yang palsu saat menyaksikan penyerahan amplop. Itu semua adalah rangkaian pilihan buruk yang dia buat sendiri. "Pak Wiranto, ampuni saya. Saya akan perbaiki. Saya akan cari Ilham. Saya akan mohon maaf." Rintih Pak Tio. Akhirnya air matanya menetes. "Permintaan maafmu," sambut Pak Wiranto dengan dingin, "bukan untuk saya, tapi untuk Ilham. Dan percayalah, setelah apa yang kamu lakukan, meminta maaf padanya akan jauh lebih sulit daripada meminta maaf pada saya." Saat itu, pintu ruangan terbuka. Pak Budi dari HRD masuk, diikuti oleh beberapa manajer senior yang wajahnya penuh keheranan dan kekhawatiran. Mereka telah mendengar segalanya dari interkom. "Pak Wiranto, kami sudah dengar," kata Pak Budi. "Bagus." Setelah Pak Wiranto tak mengalihkan pandangannya dari Pak Tio. "Maka kalian semua adalah saksi. Keputusan tentang posisi dan masa depan Pak Tio di perusahaan ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Ilham." Kalimat itu seperti petir kedua yang menyambar Pak Tio. Nasibnya diserahkan pada orang yang paling dia sakiti? Itu lebih menakutkan daripada dipecat langsung oleh Pak Wiranto. Itu berarti penghinaan dan penundaan hukuman. "Bapak-bapak sekalian," lanjut Pak Wiranto kepada para manajer, "tolong pastikan kabar ini disampaikan dengan benar. Ilham Wiranto adalah putra saya. Dia telah bekerja di antara kita dengan rendah hati. Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan manajemen dan pengawasan yang fatal di tingkat supervisor. Kita akan membahas konsekuensinya nanti. Untuk sekarang, prioritas utama adalah menemukan Ilham." Dia akhirnya menoleh dari Pak Tio, seakan pria itu tak lagi layak untuk dilihat. "Pak Budi, kerahkan tim HR untuk mencarinya. Hubungi nomor daruratnya. Pergi ke alamat kosnya, cek rumah sakit tempat dia biasa volunteering. Saya ingin dia ditemukan sekarang."
Pak Budi mengangguk cepat dan segera pergi memberi perintah. Pak Wiranto kemudian berjalan menuju jendela, memandang keluar ke area parkir yang basah. Pundaknya, yang biasanya tegak, terlihat sedikit membungkuk. Di balik kemarahan dan kewibawaannya, ada seorang ayah yang sangat khawatir. Dia membayangkan Ilham, dengan hatinya yang lembut, menerima pemecatan yang menghina itu. Dia membayangkan betapa sakitnya anaknya saat ini. Sementara itu, Pak Tio akhirnya roboh di kursinya, kepala tertunduk di antara kedua tangannya. Suara isak tangannya yang teredam memenuhi ruangan. Dia tidak hanya takut kehilangan pekerjaan. Dia diliputi rasa malu yang begitu dalam, rasa bersalah yang menggerogoti, dan penyesalan yang tak terperi. Kebenaran yang telah terungkap bukan hanya tentang identitas Ilham, tetapi juga tentang karakter dirinya sendiri yang buruk, iri hati, picik, dan gegabah. Dia telah menjadi antagonis dalam sebuah kisah yang tidak perlu terjadi. Di luar ruangan, bisik-bisik telah berubah menjadi pembicaraan terbuka. Rasa simpati pada Ilham meluap, bercampur dengan rasa kagum pada kerendahan hatinya dan kemarahan pada ketidakadilan yang dialaminya. Nama, Ilham Wiranto, mulai menggantikan Ilham Satpam dalam setiap percakapan. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang dramatis dan telak. Namun, kebenaran itu hanyalah awal. Ia telah mengubah peta kekuasaan, membongkar kepalsuan, dan meninggalkan satu pertanyaan besar yang menggantung di udara lembab bekas hujan. Di mana Ilham sekarang? Dan apa yang akan dia lakukan ketika mengetahui bahwa rahasia terbesar hidupnya kini telah menjadi pengetahuan umum, dan bahwa nasib orang yang memecatnya justru berada di tangannya? Babak baru yang penuh dengan konsekuensi dan pertanggungjawaban telah dimulai. Keributan di PT Wiranto Jaya Abadi berlanjut menjadi aksi pencarian yang nyaris mendesak. Sementara rumor dan keheranan bergulir di dalam gedung, tim kecil dari HRD yang dipimpin Pak Budi bergerak cepat. Mereka memiliki data kontak darurat dan alamat kos Ilham yang tercatat di administrasi. Namun, ponsel Ilham masih mati. Rupanya, setelah meninggalkan perusahaan dengan hati hancur, hal pertama yang ia lakukan adalah mengunci diri di kamar kosnya yang sempit, mematikan telepon, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan yang ia tahan selama proses pemecatan. Ia butuh waktu untuk memproses penghinaan, ketidakadilan, dan rasa pengkhianatan yang dalam dari sosok yang ia anggap sebagai atasan. Setelah beberapa jam, barulah ia menyalakan ponselnya. Pesan dan panggilan tak terjawab membanjir. Puluhan dari berbagai nomor perusahaan, beberapa dari rekan Satpam, dan beberapa panggilan dari nomor tidak dikenal yang ternyata adalah Pak Wiranto. Sebelum ia sempat membalas, pintu kamar kosnya diketuk dengan agak keras. Ilham. Nak Ilham, ada di dalam? Suara Pak Budi terdengar dari balik pintu. Dengan langkah berat, Ilham membuka pintu. Di depan matanya berdiri Pak Budi dengan ekspresi campur aduk, khawatir, lega, dan sedikit gugup. Dua staf HR berdiri di belakangnya. Ilham, terima kasih Tuhan kamu ada, kata Pak Budi. Kami mencarimu kemana-mana. Maaf, Pak Budi, saya baru menenangkan diri, jawab Ilham, suaranya parau. Ia masih mengenakan pakaian biasa yang sederhana, wajahnya tampak lelah dan merah di sekitar mata, meski tak ada bekas tangis. Boleh kami masuk sebentar? Tanya Pak Budi dengan sopan. Sopan sekali, pikir Ilham, melebihi biasanya. Mereka masuk ke kamar yang bersih namun sangat sederhana. Tempat tidur tunggal, meja belajar penuh buku akuntansi dan buku-buku motivasi, lemari kecil, dan sebuah foto kecil di samping tempat tidur. Foto dirinya yang masih kecil bersama seorang wanita berparas lembut, ibunya yang telah tiada. Tidak ada sedikitpun kemewahan yang mengisyaratkan bahwa ia adalah anak seorang konglomerat. Pak Budi duduk di kursi kayu yang ditawarkan, langsung ke inti. Ilham, kami datang mewakili perusahaan, dan tentu saja Pak Wiranto, untuk memintamu kembali. Apa yang terjadi pagi tadi adalah sebuah kesalahan besar, sebuah ketidakadilan yang tidak seharusnya terjadi. Ilham menghela napas, memandang ke arah jendela kecil yang menghadap ke gang sempit. Saya tahu Bapak dan tim HR mungkin tidak terlibat, Pak. Tapi, keputusan pemecatan itu resmi, dari atasan langsung saya. Dan alasan yang diberikan. Ia berhenti, rasa sakit itu muncul lagi. Saya dituduh melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan nilai yang saya pegang. Ilham, tentang itu. Pak Budi bersiap menjelaskan,
Tapi Ilham mengangkat tangan dengan halus. "Saya tahu amplop itu dari ayah," ucap Ilham dengan tenang, membuat Pak Budi terkejut. "Uang itu untuk biaya operasi anak asuh di panti, Bunda kasih. Saya tidak bisa menjelaskannya pada Pak Tio, karena itu akan membuka rahasia hubungan saya dengan ayah. Janji kami adalah saya akan melalui semua ini sendiri." Matanya berkaca-kaca. Tapi ternyata, menjaga janji itu membuat saya dipecat karena dianggap tidak jujur. Ironis, ya. Pak Budi terdiam, kagum pada kematangan dan keteguhan prinsip pemuda di hadapannya. "Ilham, kami semua, terutama Pak Wiranto, sangat menyesal. Pak Tio telah bertindak di luar wewenang dan prosedur. Situasinya sudah dijelaskan kepada seluruh karyawan." "Ingin jelaskan?" tanya Ilham, alisnya berkerut. Pak Budi menarik napas. "Pak Wiranto membuat pengumuman darurat melalui interkom seluruh gedung sekitar 1 jam yang lalu. Dia mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya pada semua karyawan." Seketika, wajah Ilham berubah. Ekspresi lelahnya tergantikan oleh kejutan, lalu oleh sebuah kesedihan yang lebih dalam. Ia menutup mata. "Ayah melakukannya." Suaranya bergetar. "Janji kami setelah ibu meninggal. Saya ingin membuktikan bisa mandiri, bisa dihargai karena siapa diri saya, bukan karena nama Wiranto. Sekarang, semuanya berakhir." "Ilham, justru ini awal baru. Semua orang sekarang tahu integritasmu. Mereka kagum padamu. Coba hibur Pak Budi. Kagum? Atau sekarang mereka akan membungkuk, menjilat, atau takut pada saya?" tanya Ilham, membuka mata. Sorot matanya tajam. "Kerja selama setahun ini, hubungan yang tulus dengan Pak Roni, Mas Agus, Bu Siska di resepsionis. Apakah itu akan tetap sama sekarang? Atau semuanya akan berubah karena mereka tahu saya adalah anak bos?" Ia berdiri, berjalan ke jendela. "Saya butuh waktu, Pak Budi. Saya tidak bisa kembali seperti itu. Cara Pak Tio memecat saya, itu soal prinsip dan harga diri. Dia tidak memberi saya kesempatan bicara, tidak percaya pada karakter saya selama ini. Kembali sekarang, seolah-olah semua baik-baik saja hanya karena identitas saya terbongkar. Itu terasa seperti menginjak-injak prinsip saya sendiri. Seperti menyatakan bahwa pemecatan itu baru salah hanya setelah mereka tahu siapa saya." Penolakan Ilham bukanlah sebuah geram atau balas dendam. Itu adalah penolakan yang tenang, bijak, dan berakar pada nilai-nilai yang ia pegang teguh. Ia tidak ingin menjadi korban yang diselamatkan oleh statusnya. Ia ingin keadilan datang karena kebenaran dan integritasnya diakui, bukan karena garis keturunannya terbongkar. Pak Budi mengerti, dan justru pengertian itu membuatnya semakin menghormati Ilham. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan?" "Saya akan fokus pada panti asuhan dulu. Rina masih dalam pemulihan. Mereka membutuhkan bantuan. Dan saya butuh waktu untuk berpikir, untuk menyembuhkan luka ini," jawab Ilham. "Tolong sampaikan pada ayah, saya tidak marah padanya. Saya tahu dia melakukan itu karena khawatir dan marah pada ketidakadilan. Tapi saya perlu ruang." Setelah percakapan yang mengharukan dan penuh hormat itu, Pak Budi dan timnya pergi, meninggalkan Ilham dengan pikiran yang berputar-putar. Ketika Pak Budi melaporkan penolakan Ilham kepada Pak Wiranto di kantornya yang megah, reaksi sang ayah tidak lagi marah. Wajahnya berubah lesu, penuh kekhawatiran dan rasa bersalah. Dia menolak. Gumamnya, "Dia benar. Saya terlalu gegabah mengungkap rahasia itu. Saya merusak proses belajarnya. Tapi Pak, dia mengerti. Dia hanya butuh waktu," kata Pak Budi. "Waktu?" ulang Pak Wiranto. Dia melihat foto keluarga kecil di mejanya. Dirinya, almarhumah istrinya, dan Ilham yang masih balita. "Istriku dulu selalu bilang, Ilham punya prinsip yang kuat seperti baja, tapi hatinya lembut seperti sutra. Saya khawatir kita telah melukai keduanya." Sementara itu, kabar tentang penolakan Ilham untuk kembali, bahwa putra bos menolak untuk diselamatkan oleh statusnya, menyebar seperti api di gedung itu. Alih-alih merusak reputasinya, hal itu justru mengangkatnya ke level yang hampir mistis. Ketenangannya, penolakannya yang bermartabat, dan dedikasinya pada panti asuhan,
yang kini juga mulai diketahui, membuatnya dipandang bukan sebagai anak bos yang main persembunyian, tetapi sebagai penerus yang rendah hati dan berintegritas. Namun, di balik semua kekaguman itu, ada satu orang yang justru semakin terpuruk oleh penolakan itu, Pak Tio. Baginya, fakta bahwa Ilham menolak untuk kembali berarti hukuman baginya ditangguhkan, nasibnya digantung di awang-awang. Setiap menit menunggu keputusan Ilham adalah siksaan psikologis yang jauh lebih berat daripada dipecat seketika. Ia merasa seperti tahanan yang menanti vonis, dan hakimnya adalah orang yang paling ia sakiti. Pencarian telah berakhir dengan ditemukannya Ilham, tetapi penolakannya telah membuka babak baru, sebuah periode refleksi, penyesalan, dan penantian yang menegangkan bagi banyak pihak. Ilham, dengan langkah tenang, justru telah mengambil kendali atas narasi hidupnya, memaksa semua orang, termasuk ayahnya dan atasannya yang sombong, untuk menghormati pilihannya untuk tidak langsung kembali ke dalam dunia yang baru saja melukinya. Dan dalam kesederhanaan kamar kosnya, ia membuktikan satu hal, bahwa darah biru tidak membuatnya kebal terhadap rasa sakit, dan bahwa kekayaan karakter jauh lebih berharga daripada kekayaan materi dalam menghadapi badai kehidupan. Penolakan Ilham untuk kembali ke perusahaan bukanlah titik akhir, melainkan bensin yang menyulut api baru dalam diri Pak Tio. Rasa malu, takut, dan penyesalan yang awalnya melumpuhkan, perlahan-lahan berfermentasi menjadi sesuatu yang lebih gelap, dendam. Ia tidak dipecat. Atas rekomendasi Pak Wiranto yang sebenarnya adalah perintah halus, Pak Tio tetap menjabat sebagai kepala Satpam, tetapi dengan status dalam evaluasi intensif. Setiap langkahnya diawasi, setiap keputusannya harus melalui persetujuan Pak Budi dari HRD. Ia menjadi kepala tanpa taring, cangkang kosong yang dihina diam-diam oleh anak buahnya sendiri. Pak Roni dan yang lainnya sekarang menghindarinya, berbisik-bisik saat ia lewat. Ejekan yang tak terucap itu terasa lebih pedih daripada teriakan. Di sanalah Hendra, si ular berbisa, kembali merayap mendekat. Ia melihat celah dalam kehancuran Pak Tio. Berat ya, Pak? Dihina seperti itu padahal Bapak hanya menjalankan tugas, ucap Hendra suatu sore di ruang kepala Satpam, seolah-olah membawa simpati. Tugas? Tugas saya ternyata memecat anak bos, gerutu Pak Tio getir, menatap kosong keluar jendela. Itu karena Bapak tidak tahu, Pak. Itu jebakan, bisik Hendra, matanya berkilat licik. Jebakan? Iya, pikirkan, Pak. Bos sengaja menyuruh anaknya kerja di sini tanpa tahu siapapun. Lalu, kapanpun ada kesempatan, dia menguji loyalitas karyawan. Siapa yang jujur, siapa yang iri. Bapak terjebak di dalam tes itu. Ini bukan kesalahan Bapak. Ini skenario yang diatur dari atas. Teori konspirasi itu, meski terdengar mengada-ada, jatuh di telinga Pak Tio yang sedang rapuh dan mencari-cari pembenaran. Daripada mengakui kesalahan sendiri, lebih mudah untuk percaya bahwa ia adalah korban dari sebuah permainan besar. Andaikan saja, gumam Pak Tio. Bapak harus membela diri, Pak. Tidak bisa diam saja. Orang-orang di luar sana perlu tahu bahwa Bapak bukan orang jahat. Bahwa ini semua adalah drama yang dibuat untuk memecah belah kita, mungkin. Agar kita sibuk dengan gosip internal dan lupa pada isu lain, ujar Hendra, meracuni pikiran Pak Tio lebih dalam. Dari situlah, sebuah operasi diam-diam dimulai. Dendam Pak Tio tidak lagi tertuju pada Ilham, yang ia kini takuti, tetapi pada sistem yang ia yakini telah menjebaknya, dan pada puncaknya, pada Pak Wiranto sendiri. Tapi ia tak berani melawan langsung. Maka, sasarannya adalah stabilitas dan nama baik perusahaan. Didorong oleh Hendra yang punya koneksi samar dengan seorang sales dari perusahaan kompetitor, PT Sentosa Maju, Pak Tio mulai membocorkan informasi. Bukan rahasia dagang besar, ia belum berani sejauh itu. Tapi informasi kecil-kecilan, jadwal rapat direksi yang bisa membuat kunjungan dari klien penting terganggu, rencana perawatan generator listrik yang bisa menyebabkan gangguan listrik singkat, hingga daftar vendor cleaning service yang sedang direview, informasi yang bisa digunakan kompetitor untuk mengganggu operasional atau mencuri start dalam penawaran. Apa gunanya ini, Hen? Tanya Pak Tio suatu kali, merasa bersalah. Untuk menunjukkan bahwa sistem di sini tidak sekuat yang dikira, Pak. Dan, sebagai jaminan, jika suatu hari Bapak dipecat,
Kita punya tali dengan pihak lain. PT Sentosa Maju butuh orang yang tahu seluk-beluk operasional kita, jawab Hendra dengan manisnya yang beracun. Sementara itu, di permukaan, Pak Tio pura-pura menyesal. Ia bahkan pernah mendatangi panti asuhan Bunda Kasih dengan membawa beberapa kotak makanan, berharap bertemu Ilham. Tapi Ilham sedang tidak ada di sana, dan pengurus panti menerima sumbangan itu dengan dingin. Kabar tentang perlakuan Pak Tio pada Ilham telah sampai ke telinga mereka melalui rekan-rekan satpam yang baik hati. Di perusahaan, suasana berubah. Setelah kehebohan awal, kini ada dua arus. Arus pertama adalah kekaguman dan dukungan pada Ilham, yang justru semakin menjadi-jadi karena penolakannya untuk kembali. Arus kedua, yang lebih kecil namun berbahaya, adalah bisik-bisik yang mulai disebarkan Hendra atas restu diam-diam Pak Tio, bahwa semua ini adalah ujian kesetiaan, dan bahwa keluarga Wiranto suka main-main dengan karir orang kecil. Rumor itu menciptakan ketegangan halus. Beberapa karyawan yang ambisius mulai takut dan overthinking. Apakah ini ujian? Apakah bos sedang mengawasi saya? Yang lain jadi sinis. Jadi yang dihargai cuma yang pura-pura rendah hati ya? Produktivitas di beberapa divisi turun sedikit karena gosip yang tak berujung. Pak Wiranto, dengan naluri bisnisnya yang tajam, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasana perusahaan terasa berbeda, kurang solid. Ia tahu pengumuman dramatisnya ada konsekuensi, tetapi ia tidak menyangka bisa memicu gelombang ketidakpercayaan seperti ini. Ia menyuruh Pak Budi untuk meningkatkan komunikasi internal dan mengadakan town hall meeting untuk menenangkan suasana. Namun, di balik layar, Pak Wiranto punya rencana lain. Ia ingin Ilham kembali, bukan sebagai satpam, tapi sebagai bagian dari solusi. Ia ingin anaknya melihat bahwa satu tindakan tidak adil bisa menjadi pelajaran untuk membangun sistem yang lebih baik. Tapi ia juga tahu, Ilham perlu datang dengan caranya sendiri. Maka, ia membuat sebuah tantangan tak terduga. Melalui Pak Budi, ia menyampaikan pesan ke Ilham, perusahaan sedang tidak sehat. Nak, ada bisik-bisik yang merusak. Jika kau benar ingin membuktikan kualitasmu bukan karena namaku, hadapi ini dari dalam. Masuklah ke divisi lain, level terbawah, dengan nama samaran. Lihatlah sendiri dinamikanya. Dan jika kau bisa, bantu perbaiki ini. Tantangan itu adalah panggilan yang sulit ditolak bagi Ilham. Ini bukan tentang kembali sebagai anak bos yang dimanja, tapi sebagai agen perubahan yang anonim. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa berkontribusi dengan kemampuan, terlepas dari darah dan nama. Dan, secara tidak langsung, ini juga kesempatan untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan, termasuk peran Pak Tio pasca pemecatan. Dendam Pak Tio yang salah arah, yang kini telah membuatnya menjadi mata-mata amatir untuk kompetitor, tidak ia sadari sedang menempatkannya pada posisi yang berbahaya. Dan dengan masuknya Ilham secara diam-diam ke dalam perusahaan dengan identitas baru, kedua pria itu akan segera berada di jalur yang akan bertabrakan sekali lagi. Kali ini, dengan risiko yang jauh lebih tinggi, di mana tidak hanya karir, tetapi juga masa depan perusahaan, bisa menjadi taruhannya. Awan gelap yang tadinya hanya tentang iri hati dan pemecatan, kini telah berubah menjadi badai yang mengancam fondasi PT Wiranto Jaya Abadi dari dalam. Udara di ruang tamu kos Ilham terasa kental dengan ketegangan dan kemungkinan. Tantangan ayahnya menggantung di antara mereka, disampaikan oleh Pak Budi yang bertindak sebagai kurator. Ponsel Ilham di tangan, teks dari ayahnya masih terbaca di layar. Tantangan ini lebih berat dari jadi satpam. Tapi jika kamu ingin paham bisnis dan manusia, masuklah dari lubang yang sama sekali baru. Dengan nama baru, saya percaya padamu. Ilham memandang keluar jendela. Sebuah truk pengangkut sampah melintas di gang sempit. Suaranya menggelegar. Pikirannya berputar pada Rina yang sudah mulai pulih, pada anak-anak panti yang masih membutuhkan, dan pada janji pada diri sendiri untuk tidak kembali kecuali dengan cara yang tepat. Tantangan ini adalah cara yang tepat. Bukan jalan pintas, tapi jalan memutar yang penuh risiko. Baik, ujarnya akhirnya, mengangkat telepon dan menelepon Pak Budi. Saya terima, tapi ada syaratnya. 2 hari kemudian, di Departemen Sumber Daya Manusia PT Wiranto Jaya Abadi,
Proses penerimaan karyawan baru sedang berlangsung. Seorang pemuda berpakaian sederhana namun rapi, dengan kacamata frameles yang membuatnya terlihat sedikit berbeda, duduk di depan meja wawancara. Namanya tercatat sebagai Hamzah Pratama, lulusan D3 akuntansi dari sebuah universitas swasta yang tidak terlalu terkenal, dengan pengalaman kerja sebagai admin di sebuah bengkel kecil. Yang mewawancarainya adalah seorang supervisor HRD yang tidak tahu menahu tentang identitas asli Hamzah. Hanya Pak Budi dan Pak Wiranto yang tahu. Bahkan sistem IT telah diatur agar data Hamzah tampak natural. Kenapa memilih PT Wiranto Jaya Abadi? Tanya pewawancara. Perusahaan ini dikenal stabil dan memberi kesempatan pada fresh graduate untuk berkembang. Jawab Hamzah dengan suara tenang, sedikit lebih rendah dari suara asli Ilham. Penampilannya sengaja dibuat lebih kalem, rambut disisir rapi ke belakang, dan ia membawa tas laptop butut yang berbeda dari tas biasa Ilham. Ia diterima sebagai staf administrasi junior di divisi pemasaran penjualan, tepatnya di tim support yang menangani dokumentasi penawaran dan pengelolaan data klien. Posisi yang rendah, penuh dengan pekerjaan rutin dan sering diremehkan, namun merupakan pusat informasi tentang proyek dan pergerakan tim sales. Hari pertama, Hamzah masuk adalah sebuah ujian tersendiri. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan kantor yang sama sekali berbeda dari pos satpam. Di sini, politik kantor, gosip, dan persaingan terselubung lebih terasa. Dan hal pertama yang ia dengar di pantry adalah namanya sendiri. Dengar-dengar, si Ilham yang satpam itu sebenarnya anaknya bos, ya? Bisik seorang staf dari finance. Iya, gila kan? Selama ini kita gak ada yang nyangka. Katanya dia menolak balik. Loh, sok suci, sahut yang lain dengan nada sinis. Jangan bilang gitu, kata teman di security, dia emang orangnya baik. Mungkin malu kali setelah ketahuan. Ah, yang penting kita kerja aja. Drama keluarga orang kaya MAH gak ada habisnya. Ilham, atau Hamzah, hanya mendengarkan sambil membuat kopi, hati berdesir. Ia ada di tengah-tengah orang-orang yang mempersepsikannya tanpa mengenalnya. Itu terasa aneh dan menyakitkan, tapi juga memberi perspektif baru. Di divisi pemasaran, ia segera dikenal sebagai anak baru yang pendiam, cepat belajar, dan sangat teliti. Ia tidak banyak bergosip, selalu menyelesaikan tugas tepat waktu, dan seringkali membantu rekan yang kewalahan tanpa banyak bicara. Sikapnya yang low profile namun kompeten mulai menarik perhatian positif dari beberapa senior yang baik hati. Namun, ujian sebenarnya datang ketika ia harus berinteraksi dengan dunia lama. Sebagai staf admin, ia kadang harus mengantarkan dokumen ke berbagai divisi, termasuk ke lantai dasar di mana satpam berkantor. Suatu hari, ia harus mengirimkan paket dokumen ke ruang kepala satpam untuk persetujuan keamanan pengiriman. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengetuk pintu yang sangat ia kenal itu. Permisi, Pak. Dokumen dari pemasaran untuk persetujuan keamanan pengiriman. Suara dari dalam menyuruh masuk. Dan di sana, di balik meja yang sama, duduk Pak Tio. Wajah pria itu tampak lebih tua dan lebih keriput dari yang Ilham ingat. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Pak Tio mengangkat kepalanya, memandang Hamzah sekilas tanpa minat, lalu mengambil dokumen. Oke, tinggal saja. Nanti saya paraf. Katanya dengan suara datar, tanpa emosi. Pada detik itu, Ilham merasakan ribuan emosi. Kemarahan, kesedihan, tapi juga belas kasihan. Pak Tio terlihat seperti orang yang kehilangan gairah hidup. Tapi Ilham, sebagai Hamzah, hanya bisa membungkuk hormat dan pergi. Pertemuan singkat itu meyakinkannya bahwa Pak Tio sama sekali tidak mengenalinya. Sementara itu, Pak Wiranto menjalankan bagiannya dalam rencana. Ia sengaja memberi proyek kecil namun krusial pada divisi pemasaran tempat Hamzah bekerja. Proyek tender pengadaan seragam tahunan untuk seluruh karyawan plus beberapa item merchandise klien. Nilainya tidak besar, tetapi simbolis karena melibatkan banyak departemen dan vendor. Proyek ini juga membutuhkan koordinasi dengan bagian keamanan untuk logistik dan dengan IT untuk keamanan data penawaran. Dengan proyek ini, kata Pak Wiranto pada Pak Budi dalam rapat tertutup, saya bisa mengamati dua hal, bagaimana Hamzah Ilham bekerja dalam tim yang lebih kompleks, dan apakah ada kebocoran informasi yang selama ini saya curigai. Sudah terlalu banyak, kebetulan,
kecil yang menguntungkan kompetitor belakangan ini. Proyek itu pun dimulai. Sebagai staf admin junior, Hamzah ditugaskan untuk mengumpulkan dan mengarsipkan semua dokumen penawaran dari vendor, serta mengatur jadwal presentasi. Ia memiliki akses ke informasi lengkap, spesifikasi teknis, harga penawaran awal, jadwal pengiriman, hingga nama-nama vendor yang ikut tender. Tak lama kemudian, hal aneh mulai terjadi. Dua vendor utama yang biasanya sangat kompetitif tiba-tiba mengundurkan diri dari proses tender tanpa alasan jelas. Sebuah vendor baru yang belum pernah bekerja sama dengan perusahaan CV Tunggal Jaya mengajukan penawaran di menit-menit terakhir dengan harga yang secara mencurigakan sangat kompetitif, hampir terlalu bagus untuk kualitas yang dijanjikan. Kecurigaan Hamzah tumbuh. Ia mulai melacak pola. Vendor baru itu sepertinya tahu terlalu banyak tentang anggaran maksimal yang disiapkan perusahaan. Ia juga memperhatikan bahwa setiap kali ada perubahan jadwal presentasi internal, vendor itu selalu tahu dan mengirim email konfirmasi ulang. Ada molekul di dalam. Tanpa disadari, Ilham telah memasuki medan perang yang sama sekali baru. Ujian keduanya bukan lagi tentang mempertahankan integritas di bawah tekanan langsung seperti saat jadi satpam, tetapi tentang menggunakan ketajaman analitis dan kecerdasan sosial untuk mengungkap permainan kotor yang mungkin merugikan perusahaan ayahnya. Perusahaan yang, bagaimanapun juga, akan menjadi tanggung jawabnya suatu hari nanti. Dan di seberang garis, tanpa ia sadari, orang yang bertanggung jawab atas kebocoran informasi itu adalah mantan atasannya sendiri, Pak Tio, yang semakin dalam terjerat dalam jaring Hendra dan kompetitor. Pak Tio, yang putus asa dan penuh dendam, terus membocorkan jadwal dan sedikit informasi tentang anggaran proyek-proyek kecil, termasuk proyek seragam ini, kepada Hendra, yang kemudian meneruskannya ke pihak luar. Dua dunia Ilham kini bertabrakan. Dunia lamanya sebagai satpam yang memahami seluk-beluk operasional dan karakter orang-orang seperti Pak Tio, dan dunia barunya sebagai staf pemasaran yang melihat pola-pola bisnis dan kecurangan. Sebagai Hamzah, ia memiliki posisi unik untuk melihat kedua sisi, tanpa prasangka orang lama dan tanpa beban nama besar. Ujian kedua ini jauh lebih berbahaya dan kompleks. Bukan hanya soal membuktikan diri, tapi tentang melindungi sesuatu yang besar dari ancaman yang tak terlihat. Dan kali ini, kesalahannya bisa berakibat finansial, bukan hanya personal. Namun, di balik kacamata Hamzah, mata Ilham yang jernih dan berpengalaman mulai melihat benang merah yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Pertempuran diam-diam untuk menyelamatkan perusahaan dari dalam telah dimulai, dan prajurit rahasianya adalah seorang satpam muda yang sedang menyamar sebagai karyawan biasa. Kehidupan ganda Ilham sebagai Hamzah di divisi pemasaran mulai terasa seperti perang gerilya di wilayah asing. Di satu sisi, ia harus membuktikan diri sebagai karyawan baru yang cakap dan layak dipercaya. Di sisi lain, ia harus tetap waspada, mengamati setiap interaksi dan anomali yang mengarah pada kebocoran informasi. Proyek pengadaan seragam dan merchandise, yang diberi kode Proyek Kain, menjadi medan pertempuran pertamanya. Sebagai administrator data, Hamzah memiliki akses ke folder terenkripsi yang berisi seluruh penawaran vendor. Suatu sore, saat memeriksa log perubahan file, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah file berisi analisis harga sementara telah diakses dari alamat IP internal di luar jam kerja, tepatnya pukul 22.17, 3 hari yang lalu. Bukan dari komputer anggota timnya, melainkan dari sebuah terminal di lantai 1, area umum yang dekat dengan ruang satpam dan mesin fotokopi. Jantungnya berdebar. Ia tidak bisa langsung melaporkan ini tanpa menimbulkan kecurigaan mengapa seorang admin baru begitu peduli dengan log keamanan IT. Ia memutuskan untuk mengamati. Sementara itu, di front satpam, Pak Tio semakin terjerat. Dendam dan rasa takutnya telah membuatnya buta terhadap bahaya. Hendra, yang kini lebih sering mengunjungi ruangannya, terus mendesak. Info tentang anggaran maksimal untuk proyek kain itu sangat berharga. Pak, CV Tunggal Jaya bisa menyesuaikan penawarannya. Mereka pasti menang. Dan nanti, ada bonus untuk kita, bisik Hendra suatu hari. Tapi ini sudah keterlaluan, Hen. Ini sudah bukan sekadar jadwal rapat lagi, bantah Pak Tio dengan lemah, merasa batas yang ia langkahi semakin jauh. Sudah sampai sini, Pak. Mundur sekarang sama saja bunuh diri. Kalau ketahuan kita bocorin jadwal aja, kita tetap dipecat. Mending kita ambil untungnya.
bujuk Hendra dengan licik. Tanpa semangat, Pak Tio memberikan angka perkiraan anggaran yang ia dengar secara tidak sengaja dari obrolan antara manajer pemasaran dan Pak Budi di lift. Angka yang sebenarnya sudah sedikit dimodifikasi Hendra agar lebih menggoda. Informasi itu bocor. Keesokan harinya, CV Tunggal Jaya mengajukan revisi penawaran. Harganya turun tipis, namun masih berada dalam batas anggaran, dan kualitas bahan yang dijanjikan di brosur terlihat lebih baik dari vendor lain. Tim tender mulai condong ke arah mereka. Hamzah, yang melihat revisi itu, merasa semakin yakin ada kebocoran. Ia mulai melakukan investigasi kecil-kecilan sendiri. Saat jam makan siang, ia tersesat ke lantai 1, dekat terminal komputer umum yang mencurigakan itu. Tidak ada CCTV yang langsung mengarah ke sana, tetapi ada satu kamera di ujung koridor yang merekam siapa saja yang masuk ke area tersebut. Disinilah Ilham memanfaatkan pengetahuannya sebagai mantan satpam. Ia tahu persis tata letak CCTV dan siapa yang bertugas memantau. Dulu, ia dan Pak Roni sering bergantian. Ia menghubungi Pak Roni diam-diam dari ponsel pribadinya. "Pak Roni, ini Ilham. Saya butuh bantuan. Bisakah Pak lihat rekaman CCTV di koridor utara lantai 1, sekitar tanggal 12 malam jam 10 lebih? Siapa yang masuk ke area komputer umum dekat ruang fotokopi?" Pak Roni, yang masih setia dan marah pada Pak Tio, langsung setuju. "Oke, Nak. Nanti Pak lihat. Tapi kenapa?" "Saya sedang selidiki sesuatu untuk kebaikan perusahaan, Pak. Percayalah pada saya." "Oke. Hati-hati, ya." Sementara itu, konflik lain muncul di internal tim pemasaran. Seorang rekan Hamzah yang ambisius bernama Dito mulai memusuhinya. Dito merasa iri karena atasan mereka, Bulina, mulai memuji ketelitian Hamzah. Dito, yang sudah 2 tahun di posisi itu namun sering ceroboh, merasa terancam. "Lo baru masuk aja sok jago. Sih, Ham. Laporan kemarin kenapa harus lo revisi ulang? Gue yang bikin itu udah bener." Tantang Dito suatu hari di depan rekan lain. "Maaf, bukan maksud sok jago. Cuma ada sedikit perhitungan yang tidak cocok di kolom diskon. Bisa berisiko kalau dihitung ulang procurement," jawab Hamzah dengan tenang. "Ah, lu aja yang sok tahu. Jangan karena dekat sama Bulina terus merasa paling benar," sergah Dito, mencoba menjatuhkan kredibilitasnya. Insiden kecil ini justru menguntungkan Hamzah. Bulina, yang mendengar kabarnya, semakin yakin pada integritas anak baru ini. Dan ketika Hamzah memberanikan diri menyampaikan kecurigaan halus tentang kemungkinan kebocoran data proyek, tanpa menyebut nama atau bukti langsung, kepada Bulina, sang manajer justru memperhatikannya. "Kamu punya insting yang bagus, Hamzah. Saya juga merasa ada yang aneh dengan vendor baru ini. Tapi kita butuh bukti," kata Bulina. "Saya sedang mengumpulkan, Bu. Tapi butuh waktu dan mungkin akses terbatas ke beberapa log." Bulina, tanpa tahu identitas asli Hamzah, memberinya kepercayaan lebih. Di sisi lain, Pak Roni menghubungi Ilham dengan hasil yang mengejutkan. Rekaman CCTV menunjukkan Hendra masuk ke area tersebut pada tanggal dan jam yang dicurigai. Bahkan, rekaman lain dari hari berbeda menunjukkan Hendra dan Pak Tio berbicara di parkir belakang, dekat dengan lokasi penyerahan amplop dulu, dengan gerak-gerik yang tampak rahasia. Puzzle mulai terbentuk. Hendra adalah mata-mata internal, dan Pak Tio terlibat. Namun, situasi menjadi semakin rumit ketika Pak Wiranto, yang ingin mempercepat proses pembelajaran Ilham dan sekaligus menguji sistem keamanan, memutuskan untuk mengadakan pengawasan silang. Ia memerintahkan tim internal audit untuk memeriksa proses tender proyek kain, termasuk memverifikasi semua dokumen dan komunikasi. Ini adalah tekanan tambahan bagi Hamzah, karena audit bisa saja menemukan aktivitas investigasinya yang tidak resmi. Di saat yang sama, tekanan pada Pak Tio mencapai puncaknya. Hendra memintanya untuk mendapatkan akses ke draft kontrak final sebelum ditandatangani. "Gila, itu sudah dokumen hukum," protes Pak Tio. "Mereka cuma mau pastiin tidak ada pasal jebakan, Pak. Cuma lihat sebentar. Gak akan ketahuan," bujuk Hendra. Pak Tio menolak. Tapi Hendra mengancam halus. "Kalau enggak, kita berdua bisa dianggap sudah gagal memberikan info yang dijanjikan." PT
Sentosa maju yang di belakang CV. Tunggal Jaya ini bukan main-main. Pak, mereka bisa bikin kita nggak cuma dipecat, tapi juga masuk bui. Ancaman itu membuat Pak Tio lumpuh. Ia terjepit. Satu-satunya cara untuk melihat draft kontrak adalah melalui akses manajer atau admin yang terlibat. Dan disitulah, tanpa direncanakan, dua front Ilham bertemu. Dito, rekan yang memusuhi Hamzah, ternyata adalah orang yang mudah dibujuk dengan iming-iming. Hendra, melalui jaringan bawah tanahnya, mendekati Dito. Aku dengar lo lagi butuh uang buat bayar utang kartu kredit. Ya? Gampang. Ambil aja file draft kontrak proyek kain dari komputer Bulina, atau dari folder share. Lo copy, kasih ke aku. 5 juta cash. Dito, yang terdesak, setuju. Dan ia melihat kesempatan untuk sekaligus menjatuhkan Hamzah. Saat Bulina dan Hamzah sedang rapat dengan audit internal, Dito menyelinap ke komputer Bulina. Tapi ia tidak tahu bahwa Hamzah, yang waspada, telah memasang aplikasi pemantauan sederhana di folder penting itu, sebuah trik yang ia pelajari dari teman kuliahnya yang ahli IT. Saat file dibuka tanpa otorisasi, sebuah notifikasi diam-diam terkirim ke ponsel Hamzah. Pertempuran mencapai klimaksnya. Ilham, sebagai Hamzah, harus bergerak cepat. Ia harus menghentikan pencurian data, mengungkapkan Dito dan Hendra, serta melindungi perusahaan, semua tanpa membuka identitas aslinya. Sementara itu, Pak Tio yang ketakutan di ruang satpam, baru menyadari bahwa permainannya telah melibatkan orang lain dan bisa meledak kapan saja. Konflik di dua front, sebagai Hamzah di dunia pemasaran yang penuh intrik, dan sebagai Ilham yang memiliki misi rahasia, kini menyatu dalam sebuah krisis yang mengharuskan ia mengambil tindakan tegas, sebelum proyek yang seharusnya sederhana itu berubah menjadi bencana besar bagi PT Wiranto Jaya Abadi. Dan kali ini, ia tidak bisa lagi hanya diam dan mengamati. Notifikasi di ponsel Hamzah bergetar dengan getaran pendek namun menusuk. Alert, file, draft kontrak final proyek kain doc, diakses, pukul 14.32, user, DL, Dito Lesmana. Jam menunjukkan pukul 2.33. Rapat dengan tim audit internal masih berlangsung di ruang konferensi lantai 5, tetapi pikiran Ilham melesat ke lantai 3, ke meja kerjanya dan komputer Bulina. Dengan tenaga yang ia kumpulkan dari tahun-tahun latihan fisik sebagai satpam, Ilham mengendalikan paniknya. Ia mengangkat tangan dengan sopan. Permisi, Bulina. Pak, saya ada urgent call dari keluarga. Boleh saya keluar sebentar? Bulina mengangguk khawatir, mengizinkannya. Begitu keluar dari ruangan, Ilham berjalan cepat, lalu hampir berlari menuju tangga darurat. Ia turun 2 lantai dengan langkah lebar. Pikirannya berputar cepat. Dito. Dia berani. Tapi di belakang Dito pasti ada Hendra. Dan mungkin Pak Tio. Sesampainya di lantai 3, ia memperlambat langkah, berusaha terlihat normal. Area marketing sepi karena sebagian besar ikut rapat atau keluar. Dari kejauhan, ia melihat Dito masih duduk di depan komputer Bulina. Wajahnya tegang, jari-jarinya mengetik cepat. Sebuah flash disk tertancap di port USB. Ilham tidak langsung menghampiri. Ia berbelok ke meja kerjanya sendiri, yang memiliki pandangan langsung ke meja Bulina. Dari sana, ia mengeluarkan ponselnya dan dengan diam-diam merekam. Ia melihat Dito mencopot flash disk, mematikannya, lalu dengan cepat menyimpannya di saku. Ini adalah bukti. Tapi Ilham butuh lebih dari itu. Ia butuh tahu untuk siapa data itu, dan bagaimana rantainya. Dito berdiri, melihat ke sekeliling dengan paranoid. Matanya bertemu dengan mata Ilham. Ada kejutan, lalu kedipan ketakutan di wajah Dito, sebelum berubah menjadi sikap defensif. Lo ngapain? Ham? Kok balik? Tanya Dito mencoba bersikap biasa. Lupa bawa notepad, mau catat poin rapat. Jawab Ilham datar, sambil mengambil sebuah buku catatan dari mejanya. Lo sibuk banget tadi ya? Enggak. Cuma ngecek email Bulina aja. Dia minta. Dito berbohong dengan buruk, lalu bergegas pergi menuju pantry. Ilham membiarkannya pergi. Target utamanya bukan Dito, melainkan orang yang akan menerima flash disk itu. Ia segera menghubungi Pak Roni via pesan singkat. Pak, tolong awasi Hendra.
Kemungkinan besar dia akan ketemu seseorang di area parkir atau luar gedung dalam 10 menit ke depan. Pakai seragam, biar tidak mencurigakan. Pak Roni, yang sedang jaga di pos, membalas cepat. Oke, saya patroli. Ilham kemudian mengirim pesan kepada Bulina. Bu, ada perkembangan urgent terkait kecurigaan kebocoran data. Mohon izin saya menyusul dalam rapat nanti. Saya sedang mengumpulkan bukti. Dari jendela dekat tangga darurat, Ilham mengamati. Ia melihat Dito keluar dari gedung sisi belakang, menuju area parkir motor. Dari balik pilar, muncul sosok Hendra dengan jaket satpam dibuka. Transaksi berlangsung cepat. Dito memberikan flash disk. Hendra memberikan sesuatu yang kecil, mungkin uang. Mereka berpisah. Hendra tidak langsung masuk. Ia melihat sekeliling, lalu berjalan ke arah taman kecil di samping gedung. Area yang sama di mana dulu Pak Wiranto memberikan amplop pada Ilham. Di sana, Hendra mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Pak Roni, dari kejauhan dengan seragam satpam, pura-pura memeriksa lampu parkir, mengamati. Ia juga mengambil foto dari kejauhan dengan ponselnya. Beberapa menit kemudian, sebuah motor bebek biasa masuk ke area parkir. Pengendaranya, seorang pria berjaket kulit, menghampiri Hendra. Percakapan singkat terjadi. Hendra memberikan flash disk. Pria itu memberi Hendra sebuah amplop. Transaksi selesai. Ilham, dari lantai 3, menyaksikan semuanya. Hatinya berdesir. Ini sudah bukan lagi sekedar kebocoran internal. Ini sudah mata-mata industri. PT Sentosa Maju, nama kompetitor itu muncul di benaknya. Ia segera menghubungi Pak Budi di HRD. Orang kepercayaan ayahnya. Pak Budi, ini Ilham. Saya perlu bertemu ayah dan bapak sekarang juga. Ada bukti kebocoran data dan pengkhianatan yang melibatkan karyawan. Di ruang rapat kecil lantai 5. Tolong, ini darurat. Sementara itu, Pak Tio yang tidak tahu apa-apa sedang duduk gelisah di ruangannya. Ia merasa ada sesuatu yang akan meledak. Panggilan telepon dari Hendra tak kunjung datang. Dan itu membuatnya semakin cemas. Di ruang rapat kecil lantai 5, suasana mencekam. Pak Wiranto, Pak Budi, dan Kepala Internal Audit telah berkumpul. Ilham, masih sebagai Hamzah, masuk dengan membawa laptopnya. Namun, sebelum mulai, ia memandang ayahnya. Ayah, Pak Budi, Pak Audit, maafkan saya. Tapi untuk kejelasan cerita, saya perlu jujur dulu tentang identitas saya. Dengan tenang, ia melepas kacamatanya dan menyisir rambutnya ke belakang, mengubah sedikit ekspresi wajahnya. Saya Ilham, dan selama beberapa minggu ini, saya bekerja sebagai Hamzah di divisi pemasaran. Kejutan terpancar di wajah kepala audit, tapi Pak Wiranto hanya mengangguk, memberi isyarat agar Ilham melanjutkan. Dengan jelas dan runtut, Ilham memaparkan semuanya. Kecurigaannya sejak proyek dimulai, penemuan akses tidak wajar dari IP lantai 1, laporan Pak Roni tentang CCTV yang menunjukkan Hendra, pengamatan terhadap Dito, transaksi di parkir, hingga pengiriman flash disk ke orang luar. Ia menampilkan rekaman video dari ponselnya dan foto dari Pak Roni. Orang luar yang mengambil flash disk itu, saya yakin adalah kaki tangan PT Sentosa Maju. Mereka yang mendalangi CV Tunggal Jaya, Simpul Ilham. Dan di dalam, rantainya adalah Dito Lesmana, staf marketing, Hendra, satpam, orang luar. Kemungkinan besar, ada orang lain yang memberi Hendra informasi awal, yaitu Pak Tio. Nama Pak Tio disebutkan. Pak Wiranto menghela napas panjang, wajahnya muram. Jadi dia tidak belajar apa-apa dari kesalahannya, malah semakin dalam. Tim internal audit segera bergerak. Atas perintah Pak Wiranto, mereka melakukan intervensi cepat dan diam-diam. Dito yang kembali ke mejanya langsung diajak bicara ke ruang HRD. Begitu ditunjukkan foto transaksinya dengan Hendra, Dito langsung pucat dan mengaku, menceritakan tekanan utang dan bujukan Hendra. Hendra, yang baru saja kembali ke pos satpam dengan perasaan menang, langsung dikepung oleh 2 satpam lain atas perintah Pak Roni dan diajak ke ruang keamanan untuk klarifikasi. Saat ditanya tentang flash disk dan transaksi, ia awalnya membantah.
Tapi ketika ditunjukkan foto-foto dan konfrontasi dengan pengakuan Dito, pertahanannya runtuh. Dalam kepanikan, ia berteriak, "Saya cuma perantara. Itu semua perintah Pak Tio. Dia yang menyuruh saya. Dia yang punya hubungan dengan PT Sentosa Maju." Terbongkarlah seluruh rahasia. Rantai pengkhianatan itu utuh. Pak Tio, yang masih di ruangannya, mendengar keributan di luar. Ketika pintunya terbuka dan ia melihat Pak Wiranto, Pak Budi, Ilham, dalam penampilan aslinya, dan kepala security internal berdiri di sana, ia tahu segalanya sudah berakhir. Wajahnya hancur. Tanpa dikonfrontasi lebih jauh, ia menyerah. "Saya tahu ini akan terjadi," katanya dengan suara parau, kepala tertunduk. "Hendra, dia yang memanfaatkan saya. Tapi saya yang memberikan informasi. Saya yang salah." Pengkhianatan telah terbongkar dalam satu sore. Tidak dengan teriakan atau kekerasan, tetapi dengan investigasi tenang dan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Dito dan Hendra langsung dinonaktifkan dan menunggu proses hukum lebih lanjut. Pak Tio, dengan berat hati, juga ditahan di ruang terpisah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di ruang direksi, Pak Wiranto duduk termenung. "Jadi, setelah semua yang terjadi, dia malah berkhianat," ucapnya lirih pada Ilham. "Ia terjebak, Ayah." Rasa malunya berubah menjadi dendam. Lalu ketakutan membuatnya mudah dimanfaatkan, kata Ilham. Ia tidak merasa menang. Justru ada rasa sedih yang dalam melihat kehancuran seorang manusia. Dan kamu, sebagai Hamzah, telah menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang lebih besar, ujar Pak Wiranto, bangga namun lelah. "Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Identitasmu sudah terbuka lagi di level manajemen." Ilham menarik napas. Pertempuran telah usai, tetapi perang untuk memperbaiki perusahaan dan menyembuhkan luka masih panjang. Dan di depannya, terbentang pilihan tentang bagaimana memperlakukan orang-orang yang telah berkhianat, terutama seorang pria bernama Tio yang dulu adalah atasannya, yang telah memecatnya dengan tidak adil, dan yang kini telah jatuh lebih dalam lagi ke dalam lubang kesalahan. Pengkhianatan telah terbongkar. Sekarang, saatnya untuk pertanggungjawaban dan mungkin pengampunan. Suasana di ruang rapat kecil lantai 5 masih terasa berat, meskipun badai investigasi telah berlalu. Dito dan Hendra telah diamankan, menunggu proses hukum perusahaan dan mungkin tindakan pidana. Namun, ada satu tahanan yang belum menemui akhirnya, Pak Tio. Ia menunggu di sebuah ruang kosong di bagian HRD, diawasi oleh seorang security. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia sudah menerima kenyataan bahwa karirnya hancur, reputasinya lenyap, dan masa depannya suram. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang menghancurkan dan rasa ingin tahu yang menyiksa. Apa yang akan Ilham lakukan padanya? Keputusan itu memang sepenuhnya diserahkan kepada Ilham. Dan Ilham meminta untuk bertemu Pak Tio sendirian, tanpa ayahnya, tanpa HRD. Hanya mereka berdua. "Kamu yakin, Nak?" tanya Pak Wiranto, khawatir. "Iya, Ayah. Ini harus diselesaikan antara saya dan dia," jawab Ilham dengan tenang. Maka, dengan didampingi Pak Budi, Ilham menuju ruang tempat Pak Tio ditahan. Sebelum masuk, ia meminta agar kamera pengawas dimatikan dan agar mereka diberi privasi. Pak Budi mengangguk. Meski ragu, pintu dibuka. Pak Tio yang sedang duduk di kursi, langsung bangkit. Matanya membesar melihat Ilham masuk sendiri, mengenakan kemeja sederhana dan celana chino, bukan seragam satpam, bukan juga pakaian kantor yang rapi. Ia tampak seperti Ilham yang dulu, tapi dengan aura yang jauh lebih tenang dan mantap. "Ilham," gumam Pak Tio, suaranya serak. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Maaf, itu terasa terlalu kecil. Membela diri sudah tidak ada gunanya." "Pak Tio," sapa Ilham dengan sopan, menutup pintu pelan. "Boleh kita duduk?" Mereka duduk berhadapan, dipisahkan sebuah meja kecil. Keheningan menggantung sesaat, hanya diisi oleh suara AC yang berdengung. "Saya tidak punya kata-kata untuk meminta maaf, Ilham. Tidak akan cukup. Apa yang saya lakukan padamu dan pada perusahaan." Pak Tio memulai, tangannya bergetar di atas pangkuannya. "Saya hancurkan segalanya karena iri hati dan kebodohan." Ilham mengamatinya.
Ia melihat bukan pada seorang monster, tapi pada seorang manusia yang tersesat. "Bapak iri pada saya? Kenapa?" Pertanyaan itu, yang diucapkan dengan tulus tanpa nada menyalahkan, membuat Pak Tio tercekat. Ia akhirnya menceritakan semuanya. Bagaimana ia merasa diremehkan, bagaimana perhatian Pak Wiranto pada Ilham terasa seperti pisau di hatinya, bagaimana bisikan Hendra meracuni pikirannya, dan bagaimana rasa malunya setelah insiden dompet berubah menjadi kebencian. "Saya pikir Anda adalah ancaman. Seorang penjilat yang akan mengambil posisi saya. Saya tidak pernah sekalipun berpikir bahwa Anda adalah anak bos. Dan bahkan setelah tahu pun, saya malah semakin terpuruk, merasa dipermalukan, lalu memilih untuk berkhianat." Air mata akhirnya menetes di pipinya yang kusut. "Saya bukan hanya memecat Anda. Saya hampir menghancurkan perusahaan tempat saya menghidupi keluarga saya." Ilham mendengarkan dengan sabar, tidak menyela. Saat Pak Tio selesai, ruangan kembali hening. "Terima kasih sudah jujur, Pak Tio," ucap Ilham akhirnya. "Saya tidak akan bohong. Apa yang Bapak lakukan sangat menyakitkan. Dipecat karena tuduhan palsu, dianggap tidak jujur. Itu melukai harga diri dan prinsip saya." Pak Tio mengangguk, menunduk lebih dalam, siap mendengar vonis. "Tapi," lanjut Ilham, suaranya lembut namun tegas, "saya juga melihat seorang bapak yang bekerja keras selama 10 tahun, yang dulu mungkin punya integritas, sebelum kecemburuan dan orang-orang seperti Hendra menggerogotinya. Saya melihat seorang manusia yang terjebak dalam siklus kesalahan dan tidak tahu cara keluar, sampai akhirnya tenggelam." Ilham berdiri, berjalan perlahan ke jendela kecil di ruangan itu. "Ayah saya memberi saya wewenang penuh untuk memutuskan nasib Bapak. Saya bisa meminta Bapak dipecat, bahkan dituntut. Tapi, apakah itu akan memperbaiki sesuatu? Apakah itu akan mengembalikan kepercayaan? Atau itu hanya akan menambah satu lagi keluarga yang menderita?" Ia menoleh ke Pak Tio. "Bapak ingat anak-anak di panti, Bunda Kasih? Di sana, saya belajar bahwa kesalahan manusia itu rumit. Tapi intinya selalu sama. Setiap orang pantas diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, asalkan ia mau bertanggung jawab dan berubah." Pak Tio mengangkat kepalanya. Matanya penuh pertanyaan dan secercah harapan yang takut untuk dinyalakan. "Saya tidak akan meminta Bapak dipecat," ucap Ilham. Keputusan itu diucapkan dengan jelas. "Tapi Bapak juga tidak bisa kembali sebagai kepala satpam. Kepercayaan sudah hancur." "Lalu, apa yang akan saya lakukan?" tanya Pak Tio, bingung. "Bapak akan menjalani penurunan jabatan. Bapak akan menjadi staf logistik biasa, melapor ke bagian operasi. Gaji tentu akan menyesuaikan. Dan itu bukan hukuman terberat." Ilham berjalan mendekat. "Hukuman terberat adalah Bapak wajib mengikuti program pembinaan etika dan kepemimpinan selama 6 bulan, di luar jam kerja. Dan Bapak harus menjadi mentor sukarlawan di panti asuhan Bunda Kasih setiap akhir pekan, selama 1 tahun penuh." Pak Tio terkesima. Ini bukan hukuman yang menghancurkan, tapi hukuman yang membangun. Justru lebih berat secara moral. Di panti itu, Bapak akan bertemu dengan anak-anak yang kehilangan orang tua, yang hidupnya jauh lebih sulit dari Bapak dan saya. Bapak akan belajar makna syukur, kerendahan hati, dan memberi tanpa pamrih. Mungkin di sana, Bapak akan menemukan kembali diri Bapak yang dulu, sebelum kecemburuan menguasai. Air mata Pak Tio kini mengalir deras. Ini bukan pengampunan mudah. Ini adalah pengampunan yang meminta pertanggungjawaban dan perubahan nyata. Itu jauh lebih mulia. "Mengapa? Mengapa Anda melakukan ini untuk saya?" isaknya. "Karena saya percaya orang bisa berubah, Pak Tio. Dan karena saya ingin membuktikan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang menghancurkan musuh, tapi tentang mengubah musuh menjadi teman, atau setidaknya menjadi manusia yang lebih baik." Ilham tersenyum kecil, senyum yang tulus. "Saya tidak ingin Bapak mengingat saya sebagai anak bos yang menghancurkan Bapak. Saya ingin Bapak mengingat saya sebagai seseorang yang memberi Bapak kesempatan kedua, ketika Bapak sendiri mungkin sudah menyerah." Pertemuan itu berakhir dengan Pak Tio hampir bersujud berterima kasih, dihentikan oleh Ilham. Ketika Ilham keluar dari ruangan, wajahnya tenang. Pak Budi yang menunggu di luar, melihat ekspresi itu,
tahu bahwa keputusan telah dibuat dengan kebijaksanaan yang langka. Keputusan Ilham disampaikan kepada Pak Wiranto. Ayahnya menganggung pelan, bangga. Kau membuat keputusan yang lebih bijak daripada yang akan ayah buat. Ayah mungkin akan memecatnya. Tapi caramu, itu akan menyembuhkan bukan hanya dia, tapi juga luka di divisi keamanan. Dan benar, ketika keputusan itu diumumkan, tanpa detail pertemuan privat, reaksi di perusahaan beragam. Ada yang tidak setuju, merasa Pak Tio harus dipecat. Tapi banyak juga, terutama mereka yang melihat proses Ilham, menjadi semakin kagum. Mereka melihat bukan hanya kemurahan hati, tetapi juga kecerdasan strategis. Dengan memberi kesempatan, Ilham mengamankan loyalitas dan mengubah seorang musuh potensial menjadi seorang yang berhutang budi. Pak Tio menjalani hukumannya dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan barunya di logistik ia jalani dengan disiplin baru. Di panti asuhan, awalnya canggung, tetapi perlahan ia menemukan arti baru dalam membantu. Ia bahkan menjadi donatur tetap dari gajinya yang sudah berkurang. Rasa iri dan dendamnya perlahan memudar, digantikan rasa syukur yang dalam pada Ilham. Ilham sendiri tidak kembali menjadi satpam, ataupun tetap sebagai Hamzah di pemasaran. Identitasnya kini terbuka, dan ia siap mengambil peran baru yang lebih besar, namun dengan gaya yang tetap rendah hati. Ia telah melewati ujian terberat, bukan hanya membuktikan integritasnya, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dan belas kasihan dalam menghadapi orang yang telah menyakitinya. Pengakuan dan permintaan maaf Pak Tio tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi menjadi batu fondasi bagi budaya baru di perusahaan. Budaya yang mengutamakan pembelajaran dari kesalahan, integritas, dan kepemimpinan yang melayani. Dan di tengah semua itu, seorang satpam muda sederhana telah tumbuh menjadi seorang pemimpin sejati, bukan karena namanya, tetapi karena karakternya yang teruji dan hati yang mampu mengampuni. Ceritanya tidak berakhir dengan kemenangan mutlak, tetapi dengan rekonsiliasi dan awal yang baru, bagi Ilham, bagi Pak Tio, dan bagi seluruh PT Wiranto Jaya Abadi.